Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai workshop debat kita pada hari pertama ini. Oke. Kalau misalnya kata orang tak kenal maka kata sayang karena kita tidak perlu sayang-sayangan di dalam workshop ini. Jadi aku pengen buka dengan jargon tak kenal maka tak percaya. That's why teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin belajar, teman-teman harus merujuk pada sesuatu yang punya pengalaman, punya basis apa ya, track record yang bagus agar apapun yang dikeluarkan dan diajarkan sama orang yang teman-teman belajar dengan dia itu lebih kredibel. That's why ini adalah track record aku, perkenalan aku sebagai mentor di ANSA Academy, di khususnya bidang debat. Aku itu sudah mendapatkan banyak pencapaian, bisa teman-teman baca saja sendiri. Nah, aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas, semester akhir sekarang lagi ngejar skripsi, juga nyambi mentoring di ANSA juga. Masih aktif dalam mengajar beberapa sekolah, terutama di daerah asalku di Sumatera Barat, di Padang khususnya, dan juga di Padang Panjang. Aku mengajar di eskul sekolah dan juga mengajar via daring um, di komunitas-komunitas debat dan juga di Ansa Academy itu sendiri. Jadi um, teman-teman, insya Allah apapun yang aku ajarkan sudah berdasar dari pengalaman-pengalamanku mengikuti banyak bidang lomba, terkhususnya di debat, dan banyak bentukan-bentukan juri yang udah aku temukan dan banyak bentukan-bentukan mosi yang udah aku hadapi. So that's why insya Allah aku akan kredibel untuk menyampaikan dasar-dasar debat kepada teman-teman semuanya. Itu perkenalan singkat dari aku sebagai mentor dan juga sebagai pemandu workshop kita kali ini. Kita akan mulai ke bahasan yang pertama. Nah, karena berbicara tentang debat, kita itu juga harus bisa mengkerucutkan pemahaman. Karena kan debat itu banyak tafsiran orang, banyak pengertian orang. Kayak debat itu apa sih? Apa itu debat? Hmm, Kalau menurut teman-teman, ini kalau misalnya mau coba ngasih pendapat, boleh. Menurut teman-teman itu debat yang pertama kali kepikiran apa kata-kata atau frasa yang kepikiran sama teman-teman ketika dengar kata debat? Ada yang mau berbicara? Saya Kak, Boleh Rizka, monggo. kalau menurut saya debat itu kayak pertukaran pendapat Kak Oke. antara lawan debat I see. Bagus, terima untuk kasih mendapatkan kesempatan. Oke. Makasih Rizka. Sekarang yang angkat tangan, Rifki. Silakan Rifki. Baik, terima kasih. Kalau menurut opiniku itu debat itu kayak membawakan sebuah argumentasi yang dimana dia bukan yang paling keras suaranya, bukan paling siapa yang bisa apa ya kayak ngeyel istilahnya, tapi siapa yang dia bisa mempertanggungjawabkan argumennya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rifki. Apapun yang sudah teman-teman sampaikan tadi, semuanya benar dan memang debat itu adalah ada proses dari pertukaran pemikiran antara dua tim atau lebih. Dan yang kedua, juga ada proses bagaimana kita mempertahankan argumentasi kita tidak dengan cara keras-kerasan, tapi dengan cara yang lebih elegan. Memang benar apa yang teman-teman berikan definisi, tapi di dalam konteks lomba debat kita akan mengkerucutkannya dengan satu hal aja. Di debat itu, kita ibaratkan sebagai seorang sales atau orang yang jualan. Apa yang kita jual yaitu argumen. Ke siapa kita menjualnya? Kepada juri. Sesimpel itu di dalam uh, berlomba dalam konteks debat. Jadi, inti dari perlombaan-perlombaan debat itu banyaknya adalah memenangkan hati jurinya. Bagaimana cara kita memenangkan hati jurinya? Barulah muncul definisi-definisi seperti, oh kita harus membawakan data yang banyak, kita harus memberikan logika yang bagus, kita harus menjelaskan dengan bahasa yang menarik, kita harus lebih tertata, kita harus lebih berpenampilan menarik, dan lain sebagainya. Makanya, kalau misalnya teman-teman ingin belajar debat, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu bagaimana cara memenangkan juri dan kita harus mengetahui dulu bagaimana cara juri itu menilai. Nah, itu dalam konteks lomba debat.
Tapi overall ketika kita berdebat, kita um, yang menjadi apa salah artian bagi beberapa orang, debat tidak sama dengan musyawarah, teman-teman. Jadi, di dalam berdebat, kita itu tidak sama sekali ingin melebur argumentasi kita. Kita tidak sama sekali ingin melebur posisi kita sebagai tim pro atau sebagai tim kontra. Kita itu, kalau kasarnya, ibaratnya adalah orang yang keras kepala dengan posisi kita. Dan ada keinginan kita, ada sebuah interest bagi kita, ada kepentingan bagi kita untuk memenangkan posisi kita. Contoh sederhananya itu bisa teman-teman bayangkan ketika kalian dengan orang tua, misalnya aku pengen beli mobil RC gitu kan, kan asik banget ya kalau misalnya anak kecil main mobil-mobilan, apalagi pakai remote control yang mobilnya tuh gede, bagus gitu. Nah, ketika kita ingin berdebat, kita itu ingin agar orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan percaya dengan apa yang kita inginkan. Seperti aku tadi, aku ingin punya mobil-mobilan dan aku pengen agar orang tuaku percaya kalau misalnya dengan memberikan aku mobil-mobilan, dia akan mendapatkan dampak baik atau ini akan lebih bagus. Kita sebagai orang yang berdebat harus tetap stick dengan posisi itu sampai akhir perdebatan. Sampai akhir aku debat dengan orang tuaku, aku harus bisa mempertahankan argumenku bahwasanya membeli mobil remote itu adalah hal yang bagus dan kamu wajib membelikannya kepadaku. Nah, hal sederhana seperti itulah yang menjadi gambaran-gambaran perdebatan di dalam dunia nyata yang seharusnya bisa kita sama-sama pahami dan kita gunakan definisinya di dalam workshop kita kali ini. Jadi intinya teman-teman, kalau kita berdebat, kita itu sebenarnya keras kepala, tapi dengan elegan. Kita keras kepala bukan dengan suara yang membentak-bentak, kasar-kasaran, atau menjatuhkan lawan dengan mencerca dan lain sebagainya. Kita keras kepala dengan memberikan penjelasan-penjelasan logis, penjelasan-penjelasan dengan adanya data, dan juga bagaimana cara kita mempersuasi agar orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu percaya dengan apa yang kita ucapkan. Oke, Kaisa boleh di mute dulu. Nah, sekarang kita akan berangkat dengan definisi-definisi tekstual ya teman-teman, karena kalau misalnya kita nggak berangkat dari para ahli, nanti apa yang kita pelajari bakalan ngawang. Aku mengutip dari salah satu ahli linguistik juga di Indonesia yaitu Bapak Henry Guntur Tarigan yang bicara kalau misalnya debat itu adalah kegiatan saling adu argumen antar pribadi atau kelompok manusia untuk menentukan baik dan tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung oleh suatu pendukung dan disangkal oleh penyangkal. Jadi intinya ada dua, pasti akan ada lebih dari satu orang atau lebih dari satu kelompok yang berada di dalam debat dan ada argumen di dalamnya dan ada bantahan di dalamnya dan mereka saling memberikan pendukung. Pendukung itu dapat berupa data, pendukung itu dapat berupa logika, pendukung itu dapat berupa contoh, dan ada proses saling nyangkal menyangkalnya. Jadi nggak ada orang debat itu yang kayak mengiyakan apa yang dibicarakan sama lawan secara 100%. Yang kedua, kita berangkat dari buku kamus kita yang bicara kalau misalnya debat itu adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Seperti yang aku bilang tadi, karena kita adalah berdebat dan berdebat itu adalah proses keras kepala, maka kita memang sampai akhir harus mempertahankan pendapat masing-masing. Karena kalau misalnya pun kita sepakat dengan apa yang dibicarakan sama lawan, di dalam konteks lomba kita bisa langsung kalah. Juri langsung aja bisa bilang seperti ini. Walaupun apa yang kamu sampaikan logis, tapi ujung-ujungnya kalau kamu percaya dengan posisi kontra, terus ngapain kamu berada di tim pros dari awal kamu berdebat. Nah, itu yang bisa menjadi poin tricky dalam berdebat teman-teman. Ketika kita berdebat, akhir dari apa yang kita sampaikan harus balik lagi ke dalam posisi yang kita um, percayai dari awal. Nah, kalau aku memberikan definisiku sendiri, debat itu adalah proses seni dalam mempertahankan argumen. Kita akan memberikan apa kreativitas di sana. Kita akan memberikan inovasi. Bagaimana cara menyampaikan argumen tidak hanya jelas tapi menarik bagi orang. Terkadang bisa dibuka dengan cerita
cerita-cerita waktu kamu kecil atau em, cerita pribadi kamu sehingga orang bisa tergambar poin yang ingin kamu sampaikan apa argumentasinya. Begitu mungkin dalam konteks definisi-definisi debat yang akan kita coba ulik lebih lanjut eh, secara lebih mendalam. Yang kedua, kita akan berangkat ke bagian fungsinya. Terus apa sih gunanya kita berdebat? Udah jelas proses keras kepala tadi, udah jelas akan ada dua kelompok, dua orang yang bermusuhan. Terus apa gunanya kita debat? Kenapa nggak musyawarah aja? Kenapa nggak diskusi aja? Kan kita ingin damai, aman, tentram, dan lain-lain. Kenapa harus berdebat? Nah, em, ketika kita belajar berdebat, maka kita juga harus bisa untuk meyakinkan orang yang tidak belajar debat kalau misalnya apa yang kita pelajari itu berguna loh guys. Nanti tiba-tiba datang teman-teman di sekolah gitu, terus masuk ekskul debat, terus tiba datang sahabatnya, lu ngapain belajar debat? Dosa tahu nggak? Di agama ini dilarang berdebat, kita tidak boleh berdebat, kita harus saling merangkul satu sama lain. Nah, kalau misalnya kita sebagai anak debat yang belajar debat nggak bisa jawab apa-apa, ya kita bakal mendapatkan apa ya, kesan yang kurang baik dengan teman-teman kita. Dan jawabannya ada di sini. Pertama, ketika kita berdebat, secara tidak langsung kita akan melatih critical thinking kita dan juga public speaking. Itu akan sejalan nantinya. Kenapa critical thinking? Karena di dalam lomba debat, di dalam berdebat, kita akan dihadapkan dengan satu permasalahan yang di dalam debat kita sebut dengan mosi. Mosi itu yang akan kita pelajari nantinya, yang akan kita kritikin nantinya. Karena terkadang ada poin-poin dari posisi kita, misalnya tim pro atau tim kontra, ketika mendukung atau menolak sesuatu di dalam mosi, kita butuh analisis kritis. Kayak kita tuh harus meragukan segala hal, meragukan posisi tim pro, posisi tim kontra, karena dari tahap itulah kita bisa tahu apa yang bisa kita sanggah. Contohnya gini, em, teman-teman tahu menabung bukan? Sekarang aku coba tanyakan kepada teman-teman, siapa di sini yang bisa memberikan em, alasan kenapa menabung itu buruk? Ada yang berani untuk speak up kenapa menabung itu buruk? Kita latihan critical thinking aja langsung nih. Saya Kak, Oke, silakan Wiraguna. kalau dari aku, bagi aku tuh nabung itu bisa diposisikan sebagai sesuatu yang buruk karena itu tuh bisa membatasi kita untuk berbelanja pada sesuatu hal yang benar-benar tidak inginkan saat ini. Dan aku rasa itu bisa kayak menimbulkan toxic positivity. Kita tuh terpengen buat menjaga uang kita sampai-sampai hal yang urgent kita harus beli sekarang tuh nggak kita beli. Sehingga juga mempengaruhi kehidupan kita. Oke, dari kita sederhanakan apa yang disampaikan sama Wira. Wira bicara kalau misalnya dengan menabung kita akan membatasi kemampuan diri kita untuk berbelanja dan itu bakalan sulit untuk memperoleh keinginan kita dalam banyak hal nantinya. Benar? Ada lagi yang ingin memberikan kritik terhadap menabung selain dari Wira? Ayo. Karena kan kita dari SD, bahkan dari TK sampai ke SMA mungkin teman-teman atau bahkan kuliah diajarin kan, rajinlah menabung. Kita harus menabung. Nabunglah duit kamu. Duitnya enggak dah. Apa yang mau ditabung? Oke, silakan ada yang ingin bersuara, sampaikan pendapat, menghambat perputaran ekonomi. Oke, mungkin masih Wira aja yang berani untuk mengkritikin hal menabung ya teman-teman. Nah, benar seperti yang Wira bicarakan, ketika kita berdebat, kita itu akan berada di posisi kita harus memberikan kritik pada semua hal yang mungkin dulu kita anggap baik. Semua hal yang mungkin dulu kita anggap itu positif, harus kita jadikan dia negatif. Kita harus pinter-pinter cari alasan di dalam berdebat seperti yang kita contohkan tadi kayak menabung. Menabung itu justru menghambat perputaran ekonomi. Yang kedua, justru menabung itu budaya-budaya menabung itu tidak bisa fit in ke semua orang. Kadang kan kalau misalnya orang bicara, "Oh, kamu harus menabung, menabunglah kamu." Tapi terkadang
narasi-narasi menabung itu nggak sesuai sama ekonomi orang. Kalau misalnya orang yang berada di ekonomi menengah ke bawah, bahkan kebutuhan pokok dia aja masih belum bisa terpenuhi, tapi dia udah dituntut aja, kamu harus menabung, janganlah boros. Itu kan tidak tidak logis ya bagi orang-orang tertentu yang ketika duit aja pas-pasan dengan kebutuhan dia udah disuruh menabung. Kalau nggak menabung nanti dia mendapatkan stigma, dia mendapatkan cacian dari masyarakat. Kamu nggak menabung, itulah kamu nggak pinter ngolah duit gitu. Bahkan narasi-narasi yang kita anggap baik dari kecil, terkadang kalau misalnya masuk ke dalam beberapa aktor, beberapa kalangan, itu akan menjadi sebuah permasalahan. Nah, di dalam berdebat, kita akan mencoba untuk memakai dan melatih critical thinking kita, gimana kondisi yang kita anggap baik di awal itu adalah buruk. Karena juga kita sebagai em, peserta lomba, jika di debat, kita untung-untungan dan juga kita diposisikan berdasarkan acak. Jadi kita nggak bisa milih kita mau di tim pro atau di tim kontra, mau mosinya apa, itu nggak bisa kita pilih. Yang milihin adalah sistem, yang milihin adalah panitia, yang milihin adalah um, acak nantinya. Nah, maka dari itu ada keacakan, ada sebuah permasalahan, kita harus melatih critical thinking kita agar yang ada di pikiran kita itu tidak berada di satu box aja. Kalau misalnya dari awal memang kita setuju sama menabung itu baik, maka kalau kita tiba-tiba diposisiin sebagai tim kontra yang menolak menabung, terus kita mau apa? Nah, kita bakalan langsung kalah kalau misalnya berpikir seperti itu. Dan berdebat akan melatih critical thinking teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika critical thinking itu udah dilatih di dalam otak kita masing-masing, kita berpikir terus, berpikir tentang argumen. Ketika menyalurkannya di dalam berdebat, kita juga akan melatih public speaking kita. Karena kita di dalam debat, eh, mis, eh, normalnya bicara dari ada yang 5 menit, tergantung panitia lombanya, 5 menit, 7 menit, atau kadang nggak ada yang lebih sih, cuma di 5, 7, atau 4 menit ketika kita berbicara. Ketika kita berbicara, maka kita akan melatih bagaimana cara kita menyampaikan apa yang ada di otak kita. Setelah kita mencoba berpikir idenya, terus kita harus belajar gimana menyampaikan idenya kepada orang lain agar orang lain bisa paham dengan apa yang ada di dalam kepala kita. That's why ketika kita berdebat, kita akan melatih itu secara terus-menerus. Baik itu dengan bikin video debat, baik itu dengan sparring, baik itu dengan apa ya, latihan berbicara sendiri di depan kaca atau dengan teman-temanmu, itu akan terus kita latih seiring berjalannya waktu. Dan outputnya ketika teman-teman sudah belajar debat, nanti untuk public speaking seperti di kelas, disuruh presentasi, disuruh menjawab pertanyaan, disuruh dagang, disuruh apapun itulah, teman-teman akan bisa menerapkan apa yang kalian pelajari di dalam debat kepada kasus-kasus yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, itu guna debat pertama. Banyak kan gunanya, makanya kita berdebat. Nah, yang kedua adalah peningkatan kepercayaan diri. Karena kita berdebat dan kita juga harus pede dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan, itu akan secara tidak langsung melatih kepercayaan diri kita. Dan yang kedua, karena kita adalah orang yang keras kepala dalam tanda kutip yang aku jelasin ke teman-teman tadi, kita itu juga harus percaya kalau misalnya posisi yang kalian percayai itu atau posisi yang kalian dapatkan ketika berdebat itu adalah posisi yang paling bagus. Makanya kayak mau nggak mau kita tuh harus pede. Kalau misalnya kita pro sama emosinya kita harus pede kita sebagai pro. Nggak boleh kita um, apa ya, malah nggak pede dengan poin yang apa yang ingin kita sampaikan. That's why ketika kita terus berlatih debat, maka secara tidak langsung kita meningkatkan percayaan diri kita, apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bagus dan baik. Dan yang ketiga, kita itu juga akan membiasakan berpikir logis dan sistematis. Berpikir logis itu berbicara tentang ini masuk akal nggak ngomongnya. Ini masuk akal nggak ngomongnya. Kayak kalau misalnya ada orang bilang, nih coba ada nggak yang bisa buktikan apakah statement aku logis? Aku berbicara, menabung akan membuat aku kaya. Ada yang bisa memberikan alasan apakah apa yang kusampaikan itu logis atau tidak? Menabung membuat aku kaya.
Ada yang bisa jelasin? Itu logis atau enggak tuh? Saya Kak, Boleh, silakan Rifki. kalau dalam eh, perspektifku, kenapa itu masih kurang logis? Karena kalau jika ingin kaya, uang tidak bisa diam. Tapi uang itu juga harus bekerja. Dan yang kedua, untuk bidasannya, untuk apa kita menabung jika dunia sedang mengalami inflasi, di mana nilai mata uang akan eh, berkurang pada akhirnya. Terima kasih. Yap, benar. Terkadang banyak narasi-narasi yang sering disampaikan sama orang. Menabung membuat kita kaya, belajar membuat kita sukses. Terus apa lagi ya? Bekerja membuat kita kaya. Tapi apakah itu benar, real, logis dengan statement dia? Itu masih bisa kita ragukan. Masih bisa kita pikirkan ini masuk akal atau enggak. Kadang orang bicara, kamu itu harus bekerja. Kalau misalnya kamu pengen kaya, kamu harus kerja. Hah? Kalau misalnya premisnya kayak gitu, maka semua orang kaya adalah pekerja. Kalau misalnya kita amatin orang-orang yang kayanya udah, aduh, duitnya miliaran, triliunan, itu terkadang mereka adalah orang yang tidak bekerja sama sekali. Mereka adalah emang yang punya aset dan punya modal, makanya dia bisa sampai di titik kaya tadi. Terus bisa kita ragukan lagi, kalau misalnya memang bekerja membuat orang kaya, maka orang yang paling kaya di dunia ini adalah pekerja-pekerja di China, pekerja-pekerja di buruh pabrik. Karena dialah yang bekerja capek-capean, mati-matian, 24/7 kerja, kerja, kerja terus. Tapi apakah itu sejalan dengan bukti kalau misalnya mereka semakin banyak bekerja, maka dia semakin kaya? Enggak juga. Nah, di dalam berdebat kita akan membiasakan berpikir logis tadi. Dan kita juga akan berpikir kayak apakah memang benar-benar ini masuk akal. Nah, itulah yang akan kita pelajari di dalam berdebat dan ketika kita ingin berpikir secara logis, kita juga harus menyampaikannya secara sistematis atau berpikirnya juga kadang secara sistematis. Misalnya ketika kita hadapin mosinya, kita hadapin datang nih mosinya, Dewan ini akan mendukung narasi menabung. Nah, ketika kita ingin membedah mosinya satu-satu, kita harus urutin dulu nih, apa dulu yang mau kita lakuin. Kita harus identifikasi dulu jenis mosinya jenis apa, posisinya kita posisi apa mekanisme yang ingin kita tawarkan, apa tujuan dari tim kita. Nah, itu bisa kita coba latih di dalam berdebat, karena kita kedatangan mosi tiap hari. Yang keempat, kita juga akan meningkatkan kreativitas dan kemampuan tawar-menawar. Kreativitas berbicara bagaimana cara kita ini ya membuat sebuah gebrakan baru di dalam menyampaikan ide, membuat gebrakan baru di dalam menyelesaikan permasalahan dalam debat. Kadang kan di debat kita butuh penyelesaian masalah. Kayak misalnya di mosi dewan ini dewan ini akan menghukum mati para koruptor. Nah, itu kan permasalahannya adalah koruptor kan. Permasalahannya adalah masalah korupsi. Ketika kita ingin menghukum mati koruptor, berarti kita harus dituntut bagaimana cara kita memberikan kreativitas menjawab permasalahan korupsi itu harus terselesaikan dengan menghukum mati koruptor. Dan penjelasannya itu menjadi beban bagi kita sebagai pendebat. Dan yang kedua, kita akan melatih kemampuan tawar-menawar. Seperti yang aku mention di awal, di definisi, kita itu berdebat bicara tentang sales, kita marketing, kita jualan argumen di sana. Kita tawar-menawarlah kepada juri. Kira-kira um, produk kami lebih bagus nggak daripada produk tim lawan? Kalau misalnya bagus, di mana bagusnya? Kalau tim lawan nggak bagus, di mana nggak bagusnya? Proses tawar-menawar itulah yang akan terus kita latih. Dan ini juga bisa kita implementasikan di dalam kemampuan marketing. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti um, menjadi anak ekonomi mungkin atau nanti jualan, kemampuan tawar-menawar ini bisa diimplementasikan untuk menjual produk teman-teman. Karena kita udah terbiasa dengan latihan debat yang jualan argumen, ya kalau jualan barang akan lebih mudah karena argumen aja nggak ada secara fisik, barang ada secara fisik, jadi akan lebih mudah dong kita nawarin barang dibandingkan argumen. Itu yang akan bisa kita dapatkan ketika belajar debat. Dan yang terakhir adalah mengasah kemampuan mendengar dan merespon. Kalau misalnya kita di debat, kita butuh menyanggah orang. Kita nggak bisa menyanggah orang kalau misalnya kita nggak pintar dengerin apa yang disampaikan orang. Kalau misalnya kita nggak nangkep apa yang dibicarakan, terus kita mau nyanggah apa?
Nah, itulah yang bisa kita asah terus kemampuan-kemampuan mendengar dan kita berikan respon ketika kita sudah mendengarnya. Responnya itu dalam bentuk sanggahan. Misalnya kalau dia bicara menabung itu nggak nggak bagus karena menghambat roda perekonomian. Nah, kita bisa aja bilang, oke, mungkin ini akan berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak signifikan. Penghambat roda perekonomian masih banyak bisa terjadi karena misalnya ada masalah-masalah korupsi atau lapangan pekerjaan yang masih belum banyak sehingga masih belum menyerap menyerap SDM, terus juga daya beli yang lagi rendah karena adanya persaingan global atau kelangkaan barang dan lain-lain. Sehingga menabung jangan kita hujat habis-habisan dong kalau dengan tanggung jawab perekonomian yang terhambat. Jadi itu nggak make sense. Nah, proses merespon tadi itu akan bisa kita latih terus-menerus ketika kita berdebat. Nah, itu kurang lebih teman-teman secara singkatnya guna berdebat ada di 5 poin ini. Oke, kita akan masuk ke dalam subbab selanjutnya yaitu esensi argumen dan bantahan. Jadi di dalam debat kita um, dapat menyampaikan dua hal. Yang pertama itu adalah argumentasi, yang kedua itu adalah bantahan. Ada poin-poin lain seperti setup, klarifikasi, terus penimbangan dan lain-lain. Apakah itu penting? Kalau di dalam lomba mungkin itu penting, tapi untuk dasarnya aja kita berangkat dari dua hal ini. Ada argumentasi dan ada bantahan. Nah, pertama kita berangkat dulu dengan argumen. Apa itu argumen? Ada yang ingin memberikan penjelasan argumentasi itu apa? Ayo, nggak boleh nyontek. Oh, oke, boleh. Silakan Rifki. Definisi argumen ya Kak ya. Iya, argumen. Definisi argumen kalau menurut saya itu sebuah eh, informasi, premis, ataupun pikiran logika yang dimana kita bisa meyakinkan juri bahwa bahwa mosi ini sesuai dengan posisi kita saat berlomba ataupun mosi ini perlu disetujui ataupun perlu ditolak sesuai dengan posisi peserta lomba itu agar bisa meyakinkan juri bahwa dengan argumen-argumen yang telah kami bawakan dengan dasar hukum ataupun premis yang kuat secara logika maka eh, posisi tersebut berhak untuk dimenangkan. Baik, terima kasih Rifki. Sekarang ada juga yang angkat tangan lagi. Rizka. Jadi menurut pemahaman singkat saya, Kak, argumen itu adalah pendapat atau pernyataan yang disertai dengan alasan maupun bukti untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapat tersebut benar. Oke, Gitu, terima Kak. kasih Rizka. Nah, apa yang teman-teman sampaikan itu benar sekali karena kalau dari aku menyederhanakan argumentasi itu adalah premis yang disertai dengan penjelasan. Terkadang orang salah tangkap dengan argumentasi dan premis. Mereka banyak menyamakan argumen dengan premis. Premis itu adalah klaim kita. Apa yang ingin kita klaim, apa yang ingin kita nyatakan. Misalnya nih aku kasih contoh. Kalau misalnya kalian dapat mosi, dewan ini akan makan coklat. Dewan ini akan makan coklat. Terus aku bilang, argumentasi yang pertama, kenapa kita harus makan coklat? Karena coklat itu enak. Argumentasi yang kedua, kenapa kita makan coklat? Karena coklat itu akan banyak nutrisinya dan em, dan dia memberikan dampak kesehatan yang baik ke kita. Apakah itu argumen yang aku sampaikan? Ada yang bisa ngasih identifikasi? Apakah yang aku sampaikan tadi itu argumen atau premis? Premis, Kak. Yap, benar sekali. Apa yang disampaikan oleh aku barusan itu adalah premis. Dan terkadang ketika pendebat yang pemula, kesalahannya seperti itu. Dia menganggap kalau premis itu sama dengan argumen, jadi dia stop aja di sana. Nggak menyelesaikan dulu premisnya. Aku contohin lagi. Kalau misalnya aku ingin menjelaskan kenapa kita harus makan coklat, aku bicara premisku, coklat itu enak. Kenapa coklat itu enak? Satu, secara rasa, coklat itu memadukan beberapa varian rasa yang bikin
apa ya, yang bikin lidah kita termanjakan. Ada sense pahitnya di sana, ada manisnya di sana, ada gurihnya di sana, dan itu bisa di combine dengan makanan-makanan enak lain. Misalnya pakai roti kah, pakai cookies, pakai apapun itulah yang bisa ningkatin rasa dari coklatnya. Terus yang kedua, secara tekstur, coklat itu juga mudah untuk dicerna dan nyaman, enak ketika bersentuhan dengan mulut gitu. Misalnya kayak coklat cair lah, tekstur-tekstur yang licin yang bisa langsung slurp gitu ha. Satisfying bagi kita ketika kita menikmati coklat tadi. Terus yang ketiga, kita juga bisa menikmatinya dengan berbagai sensasi suhu. Bisa dengan suhu dingin kah, jadiin es, atau dengan suhu panas jadikan coklat panas, atau yang sedang-sedang aja jadikan em, ini kali minuman dan lain-lain. Nah, karena tiga hal tadi, maka coklat itu enak. Itu baru satu argumen. Ketika kita udah menjelaskan premis, ini enak, dan kita jelaskan kenapa enak, itu baru menjadi sebuah argumen, dan kita berikan kesimpulan nanti, kayak link back. Um, kenapa kenapa tiga hal tadi itu menyatakan keenakan dari si coklat itu sendiri. Atau kalau misalnya kita mau nyelipin data juga bisa. Jadi kayak poin keempat kita bicarakan berdasarkan survei dari apa ya, Food Center Indonesia, kalau misalnya coklat menjadi makanan yang enak dan digemari oleh masyarakat di dunia nomor satu, di peringkat nomor satu. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam penjelasan dari premis. Ketika penjelasan ditambah dengan premis, maka bergabunglah dia menjadi sebuah argumentasi. Nah, itulah yang kita perdebatkan. Itulah yang kita saling serang menyerang, argumen satu dengan argumen lain. Kita bantah argumennya, apakah coklat tadi tidak enak gitu kan, dia bilang enak tadi kan, kita sebagai orang yang membantah bilang, oh ini coklatnya harus tidak enak, gimana caranya ya kita buktikan coklat itu tidak enak. Nah, itu bisa nanti kita debatkan di proses memberikan argumen dan memberikan bantahan. Tapi secara sederhananya, argumen itu adalah sebuah premis yang didukung dengan penjelasan-penjelasan yang kalau misalnya dalam konteks debat kita mendukung pendirian yang sudah ditetapkan dan menjelaskan proses mencapai sebuah tujuan tim. Kayak Mosi tadi, Dewan ini akan memakan coklat. Emang tujuannya apa? Biar kita bisa selektif mengambil makanan, selektif memilih makanan, selektif memilih minuman. Itu yang bisa, itu tujuan yang kita inginkan. Nah, argumen tadi gunanya untuk mendukung tujuan kita bisa tercapai. Selain dari argumentasi, tadi aku udah menyinggung beberapa hal tentang bantahan. Ya, kalau misalnya kita debat, kita tuh nggak ngomong satu arah aja, ngomong argumentasi kita aja, tapi kita juga memberikan bantahan pada argumentasi yang udah disampaikan sama lawan. Bantahan itu adalah kebalikan dari argumen, tapi komponennya masih sama. Komponennya masih sama. Ada premis dan ada penjelasan. Argumen kayak gitu juga, ada premis, ada penjelasan. Bedanya bantahan ini kebalikannya. Kalau misalnya premisnya mengatakan iya, bantahan wajib mengatakan tidak. Kalau premisnya bilang coklat itu enak, maka bantahannya wajib berbicara coklat itu nggak enak. Nah, setelah kita membicarakan coklat itu nggak enak, baru kita jelaskan kenapa ini nggak enak secara bukti mungkin, ada datanya mungkin, atau secara logika. Misalnya, coklat itu nggak enak karena pahit. Beberapa orang tidak punya toleransi pada rasa pahit. Misalnya makan pare, makan minum kopi. Banyak orang-orang yang nggak suka pahit karena apa ya, akan memberikan trigger bagi otak mereka pada sesuatu yang medikal, misalnya kayak obat gitu. Kan banyak orang yang bilang, ih kopi pahit rasanya kayak obat gitu kan. Itu menjadi bukti kalau misalnya semua tes pahit itu nggak enak. Karena mengingatkan mereka pada obat-obatan. Yang kedua, coklat itu nggak enak karena em, terkadang apa ya, terlalu manis. Kayak ada pun kombinasi, walaupun dia bilang, oh kan nanti bakalan ada campuran dengan ini dengan gula gitu. Eh, Dan nggak juga kalau misalnya dalam konteks minuman atau masakannya itu terlalu manis, nanti itu bakalan membuat kamu enak
uh, kemudian hari. Misalnya kayak ini mungkin unpopular opinion ya, kayak terang bulan, martabak manis. Kadang kan ya udah enaknya itu cuma dilihatin aja, wah menggiur banget. Pas dimakan pun juga satu potong kamu udah kayak, aduh enak nih makanya. Nah makanya dengan dua penjelasan aku tadi aku bisa bilang coklat itu nggak enak. Setelah kita membawakan penjelasan dari premis yang udah kita bawakan, premis itu adalah bagian dari bantahan, maka bercampur mereka bergabung jadilah sebuah bantahan. Nah, itulah. Nah, ini contohnya kayak nggak benar loh coklat itu dessert yang paling enak karena klaim tersebut mengeneralisir kayak kita tuh nyamaratain orang aja kan selera orang beda-beda nggak semua coklat itu enak bagi orang. Nah faktanya kan banyak juga orang yang alergi sama kakao terus juga nggak suka makanan manis nggak suka makanan pahit juga dia pengen yang balance dan lain sebagainya pun tekstur coklat itu kadang kayak mengingatkan dia pada sesuatu yang kurang enak gitu, kayak kotoran dan lain sebagainya. Ada juga orang yang kayak gitu. Maka kita nggak boleh mengeneralisir kalau misalnya coklat adalah dessert yang paling enak. Makanya kita nggak harus makan coklat. Nah, itulah bentuk dari bantahan. Ketika kita udah bikin premis, penjelasan, terus kita kaitkan. Kenapa kita harus menolak tim pro? Adalah dengan alasan yang udah aku jelasin tadi. Nah, itu inti di dalam debat. Esensi debat ada pada argumen dan bantahan. Nah, kalau misalnya kompetisi debat itu berbicara tentang argumen siapa yang paling bagus dan bantahan siapa yang paling bagus. Gitu teman-teman. Oke. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk bedah ya penjelasan-penjelasan dari dua hal tadi, kayak argumen dan juga bantahan. Secara sederhananya, aku udah jelaskan bagaimana argumen dan bantahan, tapi secara metode yang sudah digunakan sama pendebat-pendebat ketika lomba, itu banyak metodenya. Ada problem solution link back, ada AREL, ada linear flow, ada apa lagi? Banyak lah cara orang untuk menyampaikan argumen format-formatnya itu banyak. Dan apakah ada yang paling benar? Tidak ada yang paling benar. Sesuaikan aja dengan pemahaman teman-teman. Ketika teman-teman nyamannya pakai gaya AREL, nggak apa-apa pakai AREL aja. Kalau nyaman pakai linear flow, nggak apa-apa, pakai aja linear flow. Gunanya struktur argumen ini sama seperti kita memilih baju. Kalau misalnya kalian suka pakai baju yang ngejreng, ya udah pakai aja baju yang ngejreng. Kalau misalnya kalian suka baju yang um, monoton, ya udah pakai aja baju monoton. Sesuaikan aja dengan kemampuan kita dan juga selera masing-masing. Tapi kita di dalam workshop ini akan coba untuk belajar dua aja, dua cara aja yaitu AREL, yang kedua dengan linear flow. Nah, struktur pertama itu AREL. AREL itu kita memunculkan pertanyaan kita memunculkan assertion. AREL adalah singkatan dari assertion, reasoning, evidence atau example. L itu adalah link back. Nah, udah cobain. Assertion itu adalah sebuah klaim, premis. Premis, assertion itu adalah premisnya. Reasoning itu adalah penjelasannya, kayak alasan secara logisnya. Kenapa ini bisa terjadi? Evidence-nya itu adalah contohnya. Contohnya boleh dengan contoh diri kalian sendiri, contoh kebanyakan orang yang kalian amatin, atau ada data yang kalian temukan. Link back-nya itu menjelaskan kenapa posisi kita, apa yang udah kita sampaikan tadi, itu berkontribusi di dalam debat. Itu mendukung posisi kalian sebagai tim pro. Kebanyakan sih orang di link back ini cuma sederhana aja kayak bilang, semua argumentasi itulah, semua penjelasan tadi berkontribusi pada poin kami sebagai tim pro. Udah gitu aja. Terkadang link back cuma sesimpel itu. Untuk di awal ini kita akan coba belajar link back yang sederhana aja. Dan karena ini adalah workshop, mungkin bakal kita cobain dengan latihan mosi ini, teman-teman. Aku minta nanti ini kali ya, teman-teman bikin satu argumen aja mengikutin AREL ini. Jadi nanti ada premisnya, ada alasannya, ada contohnya, ada link back-nya. Dengan mosi, Dewan ini akan makan kue coklat. Dewan ini akan makan kue coklat. Aku akan berikan teman-teman waktu sekitar
2 menit untuk membuat satu argumentasi, satu premis aja, satu alasan kenapa kita harus makan kue coklat. Nah, nanti teman-teman jelaskan kenapa secara logis pernyataan teman-teman itu bisa terwujud atau masuk akal. Yang ketiga, kalian kasihlah contoh penggambarannya gimana. Yang terakhir baru kalian kasih kesimpulan atau link back. Silakan aku kasih waktu 2 menit. Nanti akan aku acak untuk manggil namanya. Siapa yang akan terpilih, dia akan menyampaikan argumennya. Oke, karena sekarang 14:16, aku tunggu di 14:18. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ini standing positionnya pro atau kontra, Kak? Pro, Siap. sip. Hehe. Hmm. Oke, karena sekarang udah 14:18, eh aku akan rolling ya. Siapa yang terpanggil, mohon diberikan argumentasinya. Kita mencoba sekarang tanggal 25. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Rido Aditya. Halo? Ada Rido Aditya? Oke. Tidak ada, kita ke Kamelia. Hadir Kak. Oke. Kamelia udah sedia dengan argumentasinya? Udah Kak, tapi kurang pede sih. Nggak apa-apa dong, Gini, kan kita belajar pede di sini. Santai aja, nggak ada yang ngejudge. Oke, silakan Kamelia, berikan argumentasimu. dengan gimana ya ngomongnya? Dengan kita memakan coklat, kita bisa meningkatkan suasana hati, meredakan stres, meningkat, memberikan energi cepat, eh, dan juga sebagai bentuk self care. Contoh nyatanya dalam mengonsumsi dark coklat saat stres bisa menurunkan kadar kolesterol, coklat panas, meredakan penat, dan coklat bisa menjadi comfort food saat PMS. Udah mungkin segitu. Oke, terima kasih Kamelia. Oke, berarti kita harus makan coklat karena bisa naikin mood, bisa bagus untuk self care dan lain sebagainya. Bagus, bagus. Ada lagi Ya, Kamelia? sudah Kak. Mungkin Oke, gitu. di dalam apa ya, penjelasan argumentasi Kamelia, Kamelia sudah memberikan assertion.
Camelia udah ngasih assertion, Camelia udah ngasih evidence, tapi hilang reasoning dan juga link back-nya. Buktinya udah apa ya? Premisnya udah Camelia sampaikan kalau ini bagus buat self care, ningkatin mood, naikin apa ya? Performa, biar bisa lebih semangat, nenang, dan juga ada buktinya. Tapi masih belum ada reasoningnya. Kayak kenapa kenapa dengan minum itu bisa memberikan ketenangan tadi. Nah, misalnya kayak gini, ketika kita makan coklat, nah di dalam konteks orang yang lagi healing, dia bakalan mencoba untuk makan sendiri dengan dengan mencari suasana yang lebih tenang. Kayak makanya orang kadang minum coklat panas tuh kalau kamu tipikal yang sendiri itu pasti set lagu yang lebih apa ya, chill gitu kan. Terus juga kadang kalau misalnya bareng sama orang lain, misal bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman dan dalam konteks itu orang happy di sana. That's why kita ketika makan kue coklat, kita punya alasan logis untuk membuat kondisi diri kita itu pada sesuatu yang kita nyaman gitu. Jadi nggak ada kan orang makan coklat itu pas lagi mepet-mepet di kereta atau makan coklat waktu dikejar-kejar sama deadline. Emang ada sih beberapa orang. Tapi secara logisnya kita nge-framing dulu. Kalau misalnya dalam konteks makan coklat yang membuat kita lebih tenang, self-care dan lain-lain bisa terjadi karena alasan logis tadi. Karena kita membuat sebuah kondisi diri kita yang chill chill dan coklat. Aku chill dan coklat. Nah, ketika ada penggambaran tadi itu kayak baru masuk nih Kak. Oh iya ya, berarti di dalam konteks orang udah megang kue coklat berarti orang tuh udah ngeset dirinya, oh ini kita harus healing. Nah, barulah bawakan contohnya. Baru muncul contoh Camelia tadi. Setelah Camelia jelaskan contohnya, baru nanti dikasih link back. Nah, dikasih link backnya itu sederhana kayak gini. Karena kenapa pada akhirnya mood atau self care tadi penting bagi kita. Nah, kan mosinya itu Dewan ini akan makan kue coklat. Kenapa makan kue coklat yang meningkatkan mood itu penting bagi kita? Nah, itu adalah bentukan link back. Bisa teman-teman tambahkan kalau misalnya memberikan link back. Kayak udah kalian jelasin buktinya, baru kalian kaitin lagi ke emosinya. Kenapa peningkatan mood dan juga self care tadi itu penting bagi si Dewan tadi. Nah, bisa dibicarakan kayak peningkatan mood ini bagus karena akan meningkatkan performa bagi si Dewan tadi yang ada di emosi, bagi kita um, ketika kita ingin bekerja lagi. Atau yang kedua, kita juga bisa untuk healing dengan permasalahan-permasalahan yang lalu. Misalnya kita stres sama tugas sekolah, kita stres sama kehidupan pribadi, kita stres sama pemikiran masa depan, masa lalu, dan lain sebagainya. Ketika kita udah self care dan juga udah healing, udah chill mood kamu dengan coklat, maka kamu lebih siap untuk menghadapi hari dan performa kamu akan lebih bagus kalau misalnya kamu lebih siap. Makanya itu penting. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari link back yang bisa teman-teman tambahkan nanti kalau misalnya teman-teman memberikan sebuah argumentasi. Nah, itu nanti untuk format Arel inilah yang mungkin akan kita implementasikan di dalam tugas nantinya. Nanti kita di akhir akan ada sesi untuk ngasih tugas di day 2 yang akan aku coba untuk kasih evaluasi di tugas teman-teman masing-masing dan format Arel inilah yang aku harapkan teman-teman gunakan aja dulu. Silakan gunakan aja format Arel dulu. Untuk masalah linear flow dan juga problem solution output yang ada di dalam PPT sekarang itu cukup menjadi pelajaran aja. Kalau misalnya ada ada baju ada baju yang namanya Arel, ada baju yang namanya linear flow, ada baju yang namanya problem solution dan output. Untuk pemula, untuk awal kita pakai baju Arel aja dulu. Nah, kurang lebih itu untuk format Arel teman-teman, bagaimana urutannya? Pertama kasih premis, kasih rasionalisasinya, kasih alasannya. Yang ketiga kasih buktinya. Yang terakhir kasih link back-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman memberikan argumentasi yang aku harapkan di dalam um, hasil video yang teman-teman buat nantinya. Oke,
karena kita udah kenalan sama Arel, nanti silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi tentang Arel, akan kita buka sesi tanya jawab nanti. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama problem solution output dan linear flow. Problem solution output itu juga sama dengan Arel, cuma bedanya ketika kita um, buka debatnya itu dengan memberikan permasalahan dulu. Apa masalahnya? Kayak di debat kita udah aku jelasin tadi, ada masalah yang ingin kita selesaikan. Harus ada solusinya dan bagaimana outputnya. Nah, ketika kita dihadapin sama mau si Dewan ini akan makan kue coklat, apa masalahnya yang bisa kita identifikasi? Oh, ternyata masalahnya si Dewan ini sekarang lagi stres dan dia butuh pelarian stres. Makanya muncullah mosi ini. Dewan ini akan makan kue coklat. Esensi dari mosi ini menentukan Dewan ini sebenarnya mau makan apa, atau Dewan ini sebenarnya mau healing dengan cara apa. Terlepas lah mau makan kue coklat kah, mau jalan-jalan sama temannya kah, mau salto kah, mau pilates kah, terserah dia. Itulah yang akan menjadi permasalahan di dalam mosi ini. Solusinya itu balik ke dalam mekanisme kita, balik ke dalam posisi kita. Kalau sebagai tim pro udah jelas solusi kita itu adalah dengan makan kue coklat. Masalahnya tadi si Dewan ini stres, sebagai tim pro kita menyelesaikannya dengan makan kue coklat. Kalau tim kontra beda lagi. Terserah tim kontra lah mau ngasih alternatif apa. Intinya jangan makan kue coklat. Kalau tim kontra mungkin Dewan ini akan makan kue maca gitu. Karena ya tim kontra suka kue maca bisa jadi kan kayak gitu. Atau ada alasan-alasan yang lebih rasional ketika kita makan kue matcha lebih baik daripada kue coklat. Nah, seperti itu dalam memberikan argumentasi dengan format problem solution. Outputnya itu mirip sama link back yang aku contohin tadi. Kayak link back, kayak kenapa pada akhirnya ini penting. Kenapa pada akhirnya makan kue coklat itu lebih penting daripada kue matcha. Kenapa kue matcha itu lebih penting daripada kue coklat. Apa kelebihan dari kue coklat? Apa perbandingannya? Apa luarannya? Oh, pada akhirnya ketika solusinya udah jelas Dewan ini akan makan kue coklat, luarannya, maka kita bakal pergi jajan kue coklat yang paling enak di kota ini. Ya. Apa apa gitu merek kue coklat yang teman-teman sukai, ya you name it lah nanti akhirnya. Nah, itu menjadi luarannya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan juga sebagai struktur argumentasi dalam berargumen di lomba debat, struktur PSO namanya. Problem, Solution, dan Output. Nah, yang terakhir, kita kenalan sama linear flow. Linear flow itu lebih kompleks lagi. Jadi kita berangkat dari problem juga seperti PSO. Terus yang kedua kita identifikasi penyebabnya apa. Ketika kita udah identifikasi penyebabnya apa, kita analisis penyelesaian masalahnya. Gimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Nah, baru kita kasih lagi apa dampak ketika permasalahan itu udah terselesaikan di sisi kita. Dan terakhir baru kita timbang. Kenapa ini bagus? Lebih bagus daripada lawan. Sebenarnya secara inti masih sama. Cuma linear flow itu lebih lebih kompleks nantinya. Karena kayak kalau misalnya kita identifikasi masalahnya cuma satu, tapi ternyata penyebabnya itu ada lima, analisis masalahnya juga harus ada lima, kurang kurang lebih harus ada lima. Karena kalau misalnya ada masalah dan penyebabnya itu ada banyak, kita juga harus menyelesaikan sesuai dengan penyebabnya. Nggak mungkin kalau kita temukan ada penyebabnya dua, yang kita selesaiin cuma satu. Ya, bolong dong argumentasi kita bisa dicuri sama tim lawan dalam memberikan sanggahnya nanti. Nah, ketika kita udah menganalisis masalahnya, kita harus membuktikan ketika masalah itu selesai, terus apa dampak perubahannya. Kayak ketika kita udah makan kue coklat, terus apa dampak perubahannya bagi si Dewan ini. Oh, ketika Dewan ini udah makan kue coklat, maka dampak perubahannya akan lebih mudah bagi dia untuk um, menjalani hari. Atau ketika dalam konteks romansa, ketika dia udah makan kue coklat, dia mudah untuk ngomong sama pasangannya, dia mudah untuk curhat gitu kan. Kadang kalau misalnya cewek-cewek nggak mengeneralisir, tapi kalau misalnya udah makan, udah ketemu sama makanan yang enak gitu, baru mau ngomong sama pasangannya, atau ketika ngambek disogok dulu pakai kue coklat, baru dia mau apa ya cerita masalahnya atau mau apa ya lebih terbuka dengan pasangannya. Itu bisa terjadi dan bisa dicontohkan, bukan maksud mengeneralisir semua cewek, tapi di beberapa kasus ada yang seperti itu. Dan dampak itu bisa terjadi dan harus dijelaskan di dalam memberikan argumentasi. Baru di terakhir ditimbang. Kayak kenapa pada akhirnya em, kayak biar dia bisa memulai hari baru, bisa meningkatkan mood, bisa untuk lebih terbuka dengan orang lain itu penting. Nah, itu adalah penimbangan. Mirip sama link back tadi, mirip sama output tadi.
Cuma akan lebih kompleks nantinya. Itu kurang lebih teman-teman kita berkenalan sama argumen. Nah, selanjutnya kita akan berangkat karena tadi ada argumen, sekarang ada bantahannya. Oke, bentar minum dulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bantahan. Bantahan itu ada alurnya teman-teman. Mirip-mirip sama em, Arel tadi. Nah, ketika kita membantah, yang bisa kita lakukan pertama itu adalah identifikasi dulu assertion dia apa. Karena di setiap argumen pasti ada premise, pasti ada assertion, pasti ada claim. Kita harus tahu dulu klaim dia apa. Kalau misalnya dia bilang makan coklat, kita harus makan coklat karena itu meningkatkan mood, maka kita udah tahu nih dia klaimnya apa, premisnya apa. Oh, ningkatin mood. Setelah kita tahu, kita cari cara untuk membantahnya dengan metode-metode yang nanti akan kita pelajarin. Nah, di sebelah kanan ini adalah metode-metodenya. Dan terakhir baru kita kasih sebuah kesimpulan, kayak kenapa bantahan kami tadi itu bagus. Misalnya, em, bantahan kami itu bagus karena secara konten tim pro hanya menyampaikan satu poin itu aja. Kalau misalnya kami udah berhasil membantah satu poin itu aja, berarti tidak ada lagi poin yang tersisa di tim pro atau di tim kontra. Nah, itu bisa teman-teman gunakan conclusionnya di dalam memberikan bantahannya. Tapi sebelum kita kasih conclusion, kita harus berkenalan dulu sama metode-metode bantahan. Cara-cara bantahan, format-format bantahan, banyak lah orang ngasih nama itu. Nah, pertama ada yang namanya A minus. A minus. Oke, A kurang. A minus itu adalah sebuah metode bantahan yang menidakkan sesuatu. Kita menidakkan sesuatu. Kayak tadi, kalau misalnya dia bilang coklat itu enak, kita bilang coklat itu nggak enak. Baru kita kasih alasan. Kenapa coklat itu nggak enak? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak alasan makin bagus. Itu adalah tipe bantahan A minus. Yang kedua, ada tipe bantahan bahkan jika atau even if. Kalau di bahasa Inggris even if, kalau di lomba bahasa Indonesia lebih baik kita bicara tentang bahkan jika. Bahkan jika itu walaupun benar tetap buruk. Walaupun benar tetap lebih bagus di kami. Walaupun benar manfaat kami lebih banyak. Kalaupun benar kami masih bisa menang karena bla 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 bla. Gimana cara penerapannya? Misalnya kayak gini. Contohin ya. Dewan ini menyesali tren statue-statue. Dewan ini menyesali tren statue-statue. Misalnya aku tim kontra nih, aku tim kontra lawan aku tim pro. Kata tim pro, kenapa kita terus nyesalin tren statue-statue? Karena ada ini, karena ada komodifikasi fisik atau apa ya, penjualan fisik di sana. Misalnya ada cewek cantik gitu, lakuin tren statue-statue gitu kan, menjual looks dia di sana. Makanya tim pro menolak itu. Dia menyesali tren itu karena ada penjualan tampang di sana, penjualan fisik di sana. Nah, aku sebagai tim kontra menyanggahnya dengan A minus dulu. Aku bicarakan kenapa ini nggak menjual fisik seseorang. Nah, aku A minus. Juri, kita di dalam tren statue-statue tidak menjual fisik seseorang karena secara um, esensi nggak ada praktik jual beli di sana. Kayak nggak ada pun orang ngasih duit biar orang melakukan tren statue-statue. Karena dalam konteks jual beli berarti ada ini dong, ada sesuatu yang dibayar, ada sesuatu yang dia dapat. Sedangkan di dalam pelaksanaan tren statue-statue nggak ada proses jual beli itu. Maka klaim mereka salah. Walaupun ada, nah bahkan jika ada penjualan fisik di sana, misalnya demi engagement dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Karena sudah berdasar dari keinginan si pembuat konten dan juga si penikmat konten. Ya udah kayak aku, misalnya aku cewek cantik nih, misalnya kan, anggap aja aku cewek cantik, terus lakuin tren statue-statue. Terus orang-orang bilang, halo kakak cantik, ya udah nggak apa-apa ada kondisi interaksi yang kayak gitu. Karena aku sebagai cewek, aku juga tahu orang pasti bakal ngerespon kayak gini. Ya udah nggak apa-apa kan. Kalau misalnya pun orang-orang yang merespon kan dia juga kayak
oh ya udah aku dikasih lihat dia dia wajah cantiknya, ya udah aku kasih pujian, ya kan nggak masalah ya kan. Nah, artinya apa, walaupun ada proses jual beli di sini, kalau misalnya dia sama-sama fine, yang satu dapat engagement, yang satu dapat hiburan, ya udah nggak masalah, nggak perlu lagi kita perdebatkan dengan itu. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari bahkan jika. Jadi walaupun itu benar, tapi kalau misalnya nggak masalah, ya buat apa kita masalahin gitu. Nah, setelah kita bahkan jika, masuklah ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu justru. Oke, nah justru ini lebih fokus ke dalam pembalikan fakta. Kalau misalnya A minus gunanya untuk menidakkan premis, justru gunanya untuk membalikkan premis. Contohnya apa? Kayak statue-statue tadi. Premis dia apa? Premis dia kalau statue-statue akan adalah bentuk dari penjualan fisik. A- kita tidak kan. Justru kita balikkan. Justru ketika tren statue-statue ini tidak ada, bentukan-bentukan penjualan fisik masih tetap terjadi gitu loh. Kayak kita balikin lagi argumentasi dia. Kayak kita jelasin di konteks-konteks lain, misalnya tren-tren nyanyi dangdut, tren-tren modeling dan lain-lain, itu juga ada penjualan-penjualan fisik di sana. Justru penyesalan pada tren statue-statue itu hanya akan mengkerucutkan konteks permasalahan yang banyak pada satu isu aja. Jadi kita kayak tim pro terlalu fokus pada si statue-statue-nya aja, sedangkan masalah-masalah lain masih masih ada di luar sana, yang itu memang lebih terbukti penjualan-penjualan fisiknya dibandingkan tren statue. Makanya kalau misalnya tim pro bilang tren statue-statue ini akan memberikan praktik jual beli fisik dan lain sebagainya, justru terbalik, ketika kita menyesali itu, kita bakalan ini lebih lebih menormalisasi tren-tren lain selain statue-statue yang memang dia udah terbukti penjualan fisik di sana. Nah, itu adalah bentukan dari bantahan justru. Nah, baru terakhir kita reverse and replace. Reverse itu lebih ke balikin, mirip-mirip sama justru sih. Dia tuh membuktikan bahwa kebalikan dari klaim lawan lah yang paling benar, kayak misalnya em apa ya, mirip-mirip kayak dia tuh nggak bisa diimplementasikan ke semua argumen. Di statue-statue akan lebih sulit untuk reverse and replace. Intinya teman-teman belajar di justru aja dulu. Reverse and replace itu bakalan menjadi tahapan lanjutan yang bakal kita bahas di, kalau misalnya kita mau mentoring nanti di tahapan-tahapan lanjutan. Reverse and replace ini udah di titik kita belajar BP nantinya, British Parliamentary, yang uh, di satu debat itu ada 4, karena nanti kita bakalan masuk ke tahapan-tahapan bantahan yang lebih dalam. Kalau misalnya di awal-awal ini kita stop di justru aja dulu untuk dipelajari. Untuk reverse and replace, untuk teman-teman tahu, reverse itu kayak balikin klaimnya lawan. Kalau misalnya klaim lawan itu benar, tapi nggak bagusnya di bagian sini, tapi justru akan lebih bahas kita lebih bagus kita bahas poin yang lain. Kayak kita tuh melepaskan apa ya, melepaskan poin lawan itu menjadi hal yang tidak penting. Jadi kalau misalnya di awal tadi kita udah memfokuskan itu sebagai argumentasi yang penting, kita tidakkan dia, kita respon banyak penjelasan dan lain sebagainya. Reverse and replace itu lebih ke apa yang disampaikan itu nggak penting. Ya udah kita bahas yang lebih penting, gitu kan. Kalau misalnya dia bilang penjualan fisik tadi, reverse and replace itu adalah dengan bilang penjualan fisik itu nggak penting dalam debat ini. Kita harus bahas hal lain seperti popularitas. Poin popularitas bla 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 bla. Jadi kayak kita tuh buang aja argumentasi lawan. Nah, tapi tidak dengan bicara buang, karena nanti bakal dianggap sebagai pelanggaran etik nantinya. Nggak etis kita buang-buang orang. Jadi guna reverse and replace itu adalah mengganti topik bahasan di dalam debat. Nanti itu akan kita bahas nanti-nantinya, dan teman-teman nanti di dalam video, kalau misalnya ingin memberikan contoh bantahan, nanti teman-teman cukup dengan ngasih sampai di justru aja. A minus, bahkan jika, dan justru. Untuk reverse and replace nanti-nanti aja lah kita belajarnya. Oke, selanjutnya
ini adalah komentar secara umum nantinya. Kalau misalnya kita ingin berdebat, kira-kira cara bicaranya kayak gimana? Pertama itu ada di preparation. Kalian harus mempersiapkan diri kalian dengan cara catat poin-poin yang ingin kalian sampaikan dalam debat. Karena kita punya waktu untuk case building, normalnya di Asian Parliamentary atau AP, atau yang 3 versus 3, itu 30 menit waktu case building. Berarti di saat waktu itu teman-teman mempersiapkan poin-poin yang ingin kalian sampaikan. Dan juga kalau di beberapa lomba yang pre-promotion, teman-teman udah bisa melakukan riset sebelumnya. Baca dan pahami lagi sebelum kalian berbicara. Yang kedua, ketahuilah kelemahan kamu. Kayak kalau misalnya kalian suka ke toilet gitu, kalau gugup suka ke toilet, atau kalau gugup suka keringetan, atau kalau gugup suka gemetaran, pahami dulu kelemahan kalian dan lakukan solusi untuk kelemahan kalian tadi. Contohnya kalau teman tim aku itu sering dia pas sebelum debat harus ke toilet dulu. Dia harus ya pokoknya dia harus pipis lah dulu sebelum dia ngomong. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Kenali aja ke kelemahan kalian. Kalau misalnya mau ke toilet dulu, ke toilet aja dulu. Selesaikan aja groginya dulu, selesaikan aja kebiasaan-kebiasaan kalian dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah selesai sama permasalahan-permasalahannya, baru kita coba untuk maju ke depan atau berbicara di depan layar. Dan yang ketiga, kita harus gunakan bahasa Indonesia yang lebih sederhana, yang mudah dipahami. Nah, hindarilah kosakata bahasa Inggris kalau misalnya teman-teman ikut lomba bahasa Indonesia, lomba debat bahasa Indonesia, kurangi gunakan bahasa Inggris. Karena sekarang di lomba-lomba Presnas udah mengadaptasi, mengadopsi penggunaan-penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan berterima. Jadi kita kalau bisa ada kata Indonesianya, kita harus gunakan kata Indonesianya, kecuali kalau misalnya nggak ada. Contohnya kayak likelihood. Kalau teman-teman tahu di debat, likelihood itu adalah um, ya kata bahasa Inggris yang sulit diindonesiakan. Adapun diindonesiakannya jadi analisis proses, tapi kayak nggak terlalu benar gitu terjemahannya. Jadi nggak, kalau misalnya di kasus kayak gitu nggak masalah, atau di kasus-kasus nama nggak masalah di bahasa Inggris. Tapi di dalam penjelasan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalnya teman-teman menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu tinggi, kayak akademik banget, banyak istilah, banyak ini dan itu, akan lebih bagus jika disederhanakan. Kalau ada penyederhanaan nggak apa-apa. Karena kadang kalau misalnya kita gunakan bahasa yang tinggi, orang-orang sulit untuk paham. Oke, kalau juri paham karena dia punya track record dari debat, mungkin dia punya track record di bidang itu, mungkin jadi dia bisa dipaham. Tapi kalau lawan kalian nggak paham, ya gimana? Kasihan lawan kamu kan. Kalian di debat itu gunanya untuk beradu argumen, bukan saling tidak paham satu sama lain. Nah, kalau misalnya saling nggak paham satu sama lain, nanti debatnya buntu. Nah, itu jadi apa ya? Debat yang nggak bagus di dalam perlombaan. Nah, teman-teman juga gunakan untuk biasakan menggunakan kosakata yang mudah diikutin sama pendengar. Itu kosakata-kosakata yang lazim digunakan sehari-hari kalau bisa. Dan juga kita itu fokus pada jumlah informasinya, jumlah penjelasannya, bukan jumlah kata saat berbicara. Jadi nggak ada gunanya teman-teman menggunakan pengulangan kata kah, ngomong cepat-cepat kah. Kalau intinya masih satu, ya ya udah dipelanin aja temponya. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu saya bla bla bla, 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 tapi intinya cuma satu, nggak perlu. Kita nggak berburu-buru dengan minimal kata di sini, kita santai aja. Asalkan poinnya banyak dan poinnya benar, ya udah pede aja dengan itu. Dan terakhir, perhatikan waktu. Kalau misalnya konten kita banyak, maka kita harus bikin prioritasnya dulu. Apa yang paling penting dan apa yang paling baru di dalam kontribusi pidato teman-teman. Kita cuma terbatas sama 4 menit, bisa 5 menit, tapi normalnya standar nasional itu di 7 menit. Kita terbatas di 7 menit, dan 7 menit itu bukan waktu yang singkat dalam menjelaskan sesuatu, maka perhatikanlah waktu teman-teman bicara. Oke, kita masuk ke dalam format debat yang biasanya dimasukin ke dalam lomba. Itu adalah format debat Asia. Asian Parliamentary itu 3 versus 3. Kadang ada juga sekarang yang mengadopsi format Austral Parliamentary, dan itu mirip-mirip sama Asia, cuma bedanya nggak ada
reply speaker atau pembicara penyimpul. Tapi biasanya sekarang masih rame di tahapan SMA atau tahapan pemula itu pakai AP, Asian Parliamentary. Jadi intinya Asian Parliamentary itu ada dua tim pro dan tim kontra. Masing-masing tim itu ada tiga pembicara dan 4 kali berbicara. Saat pembicara satu, pembicara dua, pembicara tiga, dan pembicara penyimpul. Pembicara penyimpul itu biasanya berasal dari pembicara satu dan pembicara dua. Karena pembicara tiga nggak boleh ngomong 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Makanya pembicara dua dan pembicara satu lah yang akan menjadi pembicara penyimpul. Nah, untuk peran-peran pembicara ini maksudnya peran ini ya, peran di case building yang ada di sini itu adalah peran case building. Ini ada kekeliruan. Peran case building itu ada tiga, cuma untuk teman-teman tahu aja. Diimplementasikan juga boleh, nggak diimplementasikan juga nggak masalah, sesuaikan aja dengan tim kalian. Biasanya di dalam case building ada yang namanya case driver atau pengarah. Jadi kita berperan untuk mengarahkan kasusnya. Kita mau bawain argumentasi apa permasalahan yang mau kita bahas, apa solusinya. Biasanya case driver lah yang akan berperan dalam konteks ini. Yang kedua adalah pipe, yaitu memberikan penengah antara si case driver dan juga penyangga. Intinya dia tuh lebih ke notulen, dia tuh lebih mendamaikan dua tim yang lain yang berdebat satu sama lain ketika case building. Nah, yang ketiga adalah penyanggah. Penyanggah itu lebih ke dia jadi lawannya si case driver. Kalau case driver itu bikin argumen, bikin premis, bikin solusi, si penyanggah ini atau devil's advocate ini yang bakalan kayak, hah, emang iya? Kalau misalnya aku bawain ini gimana? Kalau misalnya aku bawain ini gimana? Ya, intinya adalah devil's advocate tuh cari alasan kenapa pengarah kita tuh nggak benar, nggak terlalu benar gitu. Nah, apa gunanya? Biar kita bisa tahu POV lawan gimana. Jadi penyanggah inilah yang akan menjadi em, sebuah orang yang menstimulasikan lawan kira-kira mau bawain apa. Lawan kira-kira nyanggahnya kayak gimana. Nah, itulah gunanya si penyanggah atau si devil's advocate. Nanti untuk peran-peran pembicara secara lebih lanjutnya, mungkin di dalam workshop ini kita tidak akan terlalu mendalam di peran pembicaranya, karena di dalam tugas nanti teman-teman akan berbicara sebagai pembicara satu yang literally kita memunculkan argumen aja dulu. Oke, nanti lebih lanjutnya akan aku jelaskan di dalam slide berikutnya. Dan karena slide penjelasan pemateri udah habis, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dari slide-slide yang udah aku jelasin, baik itu tentang pembukaan debat, tentang argumen bantahan, tentang um, format Asia dan lain sebagainya, boleh di raise hand aja dulu, akan kita tunjuk nanti. Silakan silakan di raise hand, ramekan. Oke, udah ada lima peserta yang angkat tangan. Bentar, gue ini dulu ya, minum dulu bentar. Oke, sekarang rame ya. Aku mulai dulu dari Wiraguna kali ya. Silakan Wiraguna. Kalau Kak, aku mau nanya bentar Maaf, terkait tentang Wira, Asian Parliament. ini suara Wira kecil Wira dari tadi lagi. Ini aku udah pakai speaker dan kecil. Udah jelas Kak? Masih kecil Wira. Di teman-teman juga kecil kah atau di aku aja? Mungkin aku Ya aja. Kak, masih kecil. Kecil kecil. Ya kecil Wira. Mungkin bisa via chat, Wira. Bener juga tuh. Kalau misalnya Wira ada permasalahan dengan device, mungkin kita bisa di via chat sama Wira. Oke, mungkin sembari Wira texting di chat atau ganti device, kita coba ke Kanaya Nailusifa. Halo Kak, apa suara saya di bawah? Iya, audible. Oke, audible. Terima kasih ya Kak atas materi yang sangat luar biasa. Untuk materi debat, nah saya sebenarnya ini mau tanya terkait,
kalau dari dua tim, karena saya kan udah di format universitas, jadi biasanya kalau universitas pakainya yang BP, British Hmm. Parliamentary. Nah, itu apa sih Kak yang bikin satu tim itu bisa menang dalam format GP? Kan di British Parliamentary itu ada yang opening, ada yang closing gitu. Apa yang bikin kita itu lebih eksklusif argumentasinya dan itu tuh lebih meyakinkan gitu untuk dewan juri? Karena kan di BP itu yang kadang tuh yang closing tuh agak mirip-mirip kan argumentasi sama yang openingnya. Tuh. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kanaya. Karena aku orangnya lupaan, jadi aku langsung jawab ya pertanyaan dari Kanaya. BP itu format debat di mahasiswa kebanyakan dan memang akan ada 4 tim, opening, closing, pemerintah, oposisi. Cara penentuan kemenangan berasal dari kontribusi tim. Berbeda dengan format AP itu ada point clash nanti, kayak poin pertentangan. Saya kalau di AP dia sama-sama bahas tentang solusi, sama-sama bahas tentang solusi. Jadi jurilah yang akan menentukan di poin solusi tadi tim mana yang menang. Nah, kayak gitu kalau AP. Kalau BP itu lebih ke kontribusi timnya. Kontribusi timnya itu dinilai dari bagaimana cara dia menjawab beban pembuktian dari Mosi. Contohnya, Mosi ini, Dewan ini akan makan coklat. Dewan ini akan makan kue coklat. Kontribusinya bisa berasal dari bagaimana cara tim itu memframing apa konteks Mosi makan kue coklat ini. Bisa jadi ada yang nge-framing makan coklat ini ya udah kayak makan biasa aja, kayak makan makan sehari-hari gitu. Atau makan kue coklat ini bicara di kondisi masalah kita yang lagi stres, yang lagi drop dan kita butuh healing, kita butuh recovery dan lain-lain. Baru kita munculkan sebuah mosi dewan ini makan kue coklat. Dua hal tadi itu sama-sama framing, sama-sama menjelaskan permasalahan dari mosinya, tapi secara penimbangan akan lebih berat kepada si yang nomor dua. Karena di dalam penjelasan dia tuh lebih make sense gitu loh. Untuk kita perdebatkan. Yang satu cuma bilang, oh ini adalah debat tentang makan kue coklat. Yang satu lagi dengan penjelasannya, dia bawakan konteksnya kenapa kita debatin makan kue coklat ini, apa yang terjadi bagi Dewan ini sekarang. Dia punya poin yang lebih tinggi daripada orang yang jelasin pertama kali. Begitulah em, metode-metode penilaian di BP tadi. Walaupun terkesan sama-sama bicara tentang dewan ini akan makan kue coklat, kalau misalnya penjelasan kita, em, contoh kita, bukti kita, angle kita lebih banyak, maka kita lebih tinggi di atas dari tim opening atau tim closing kita. Sesederhana itu baru tentang setup aja. Belum lagi argumentasi. Belum lagi argumentasi. Misalnya nih, sebagai tim pemerintah pembuka, aku bilang kayak Dewan ini akan makan kue coklat karena ini akan meningkatkan mood. Udah selesai aja gitu. Aku sampaikan itu. Sedangkan di closing dia bilang, juri, poin kami sama dengan tim pembuka. Kalau ini akan meningkatkan mood, tapi kami berkontribusi pada 3 hal. Yang pertama, kami akan buktikan secara rasional kenapa ini bisa meningkatkan mood. Yang kedua, apa aja bukti ilmiah yang udah terjadi. Kenapa pada akhirnya secara riset udah terbukti kalau makan kue coklat ningkatin mood. Dan yang ketiga, kami akan bawakan ini ke dalam konteks mosi seperti Dewan ini. Kira-kira ini untungnya bagi Dewan apa nantinya? Bisa diimplementasikan kemana nantinya? Nah, walaupun idenya sama, kalau yang dia jelasinnya itu berbeda dan lebih banyak, closing akan lebih menang. Inti dari BP seperti itu kan ya. Walaupun kita masih satu jalan, apa ya, satu arah sama tim opening atau closing kita, kalau misalnya kita lebih kuat, lebih tebal penjelasannya, lebih banyak POV-nya dan lain-lain, maka kita bisa menang. Mungkin secara sederhananya seperti itu penimbangan di BP. Apakah sudah terjelaskan karena ya? Baik, Kak. Terima kasih banyak Iya, atas sama-sama. jawabannya. Sip, sip. Oke, bentar. Tadi Wira udah. Oke, kita bacakan dulu ya pertanyaan dari Wira.
aku masih belum paham sama yang likelihood, Kak. Bisa dijelasin implementasinya di dalam argumen? Oke, likelihood itu atau kadang orang juga nyebutnya analisis proses, ada juga yang nyebutnya delta analisis, banyak lah nama dia. Likelihood itu adalah proses kenapa premis kita, bukan, kenapa posisi kita, apa yang kita lakukan, apa prinsip kita, itu berkesimpulan pada premis kita. Berkesimpulan akhir pada klaim kita. Contohnya nih, kita contohin ya. Kayak Dewan ini akan makan kue coklat. Kan kita punya argumentasi ya. Argumentasi. Premisnya tadi, ini akan meningkatkan mood. Ini baik karena akan meningkatkan mood. Likelihood adalah penjelasan kenapa makan coklat ujung akhirnya bisa ningkatin mood. Contoh gini, ketika kita makan coklat, maka akan menyebabkan kita refleks apa ya? Refleksi. Iya benar, lebih tenang dengan adanya aromanya, dengan ada rasanya, dengan adanya kehangatan coklat tadi. Nah, itu masih di sana ya. Hangat, rasa, dan juga aromanya. Hangat, rasa, dan aroma tadi akan menstimulus otak kita dan menenangkan sel-sel yang ada di saraf kita sehingga kita bisa lebih lebih clear dalam berpikir. Ketika kita lebih clear dalam berpikir, kita akan bisa em, apa ya, menstimulasikan semua otot-otot kita, semua indera kita dalam kondisi rileks. Di dalam kondisi rileks, kita akan lebih cenderung untuk mudah menaikkan mood kita, kebahagiaan kita, karena kita nggak ada lagi rasa sakit, tekanan emosional, dan lain sebagainya. Maka dari itu, makan kue coklat bisa ningkatin mood. Analisis proses itu kayak gitu, Wira. Jadi kayak analisis proses itu kayak kita melakukan ini mengakibatkan ini. Ini yang B tadi mengakibatkan C, yang C mengakibatkan D, yang D akibatin E. E itulah kesimpulan kamu atau sampai akhir juga bisa. Analisis proses atau likelihood adalah penjelasan-penjelasan tentang itu. Kenapa A menjadi B, kenapa B menjadi C, kenapa C menjadi D. Kurang lebih kayak gitu. Apakah sudah bisa terjawab, Vira? Bisa Kak, makasih. Iya, iya sama-sama Wira. Benar, Sinta, mirip-mirip sama sebab akibat. Karena namanya analisis proses. Proses itu kan sebab akibat ya. Kenapa kita bisa hilang haus karena minum air? Ya udah, ketika kita minum air, kita ambil airnya, airnya sampai ke lidah, lidahnya itu air dari lidah itu apa ya? Mendinginkan suhu yang ada di tenggorokan, terus juga melancarkan kalau misalnya ada plak-plak atau misalnya ada apapun itulah jadi hilang dan otomatis kita lega. Perasaan lega tadi didapatkan dari sensor di otak kita kalau misalnya tenggorokan atau lidah kita itu udah nggak ada masalah lagi, baru otak kita bilang, oh ini udah lega. Makanya minum air mengakibatkan lega. Itu sebab akibat. Em, analisis proses itu sederhananya adalah sebab akibat tadi. Oke, untuk pertanyaan Wira sudah. Sekarang kita ke Diva. Diva Lavinia Kaluela. Silakan Diva. Oke. Saya izin bertanya Bang mengenai yang Abang bilang yang di struktur Arel itu kan ada contoh data. Nah, kata Hmm. Abang tuh bisa pakai pengalaman sendiri. Itu tuh emang bisa ya Bang pakai pengalaman atau contoh dari kasus sendiri. Soalnya itu tuh kayak cuman kita yang ngerasain, belum tentu dirasain sama orang lain gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Diva. Untuk bagian pengalaman pribadi itu sebenarnya tricky ya teman-teman. Kita harus mengenal dulu lomba yang kita ikutin. Kalau misalnya lomba kita adalah prepare motion yang memang menuntut banyak riset di sana, maka pengalaman pribadi itu nggak bakal dinilai. Kalaupun dinilai kecil banget. Tapi kalau misalnya di lomba debat yang memang impromptu dan jurinya itu adalah pendebat, menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tidak masalah. Misalnya, aku bilang, mau siapa bagusnya ya? Dewan ini menyesali tren statue-statue kali ya.
Dewan ini menyesali tren statue-statue. Aku sebagai tim pro. Juri, kami menyesali tren statue-statue karena itu buruk bagi anak kecil. Anak kecil mudah terpapar dengan tren statue-statue. Contohnya, ketika aku melihat tetanggaku yang masih berumur 5 tahun, sound statue-statue terdengar terus di telingaku. Dan ketika dia mengkonsumsi itu, aku lihat dia melihat pampangan ada kakak-kakak dengan penampilannya di sosial media tadi, dan dia menirukan style dari kakak-kakak yang ada di konten itu. Apakah itu pengalaman pribadiku? Ya, pengalaman pribadiku. Tapi menurut kalian, make sense nggak itu terjadi? Coba aku tanyakan ke Diva. Kira-kira bisa terjadi nggak apa yang aku jelasin tadi itu? Bisa terjadi, Bang. Nah, kalau misalnya itu masih logis dan kayak kita sebagai orang normal menganggap, oh ya bisa terjadi tuh di tetangga orang lain, di tetangga jurinya bisa juga ada yang kayak gitu, atau di tetangga lawannya juga akan bisa juga ada kayak gitu. Kalau masih logis dalam scope yang masih logis, nggak apa-apa kita gunakan contoh di diri kita. Kayak narasi contoh tadi itu untuk mempermudah penggambaran argumen aja. Ya, jadi kayak, oh kayak gitu maksudnya ya, dampak pada anak-anaknya maksudnya kayak gitu ya. Ternyata ada anak-anak yang meniru tren statue-statue tadi di rumah dia gitu. Walaupun sebenarnya secara fakta nggak terbukti memang ada anak itu atau cuma karang-karangan aja, nggak masalah. Yang penting orang-orang udah paham logikanya kemana, arahnya itu kemana. Om menggunakan pengalaman pribadi di dalam debat gunanya adalah untuk memvisualisasikan logika yang kita bawakan, memvisualisasikan penjelasan yang udah kita jelasin. Karena kan kadang kalau misalnya penjelasan aja kayak susah dipahami, makanya kita kasihlah sebuah visualisasi, gambaran. Nah, gambaran itu bisa dengan cara berangkat dari pengalaman pribadi kah, atau pengalaman seseorang kah, atau apalah rekaan-rekaan kalian sendiri juga nggak masalah. Yang penting masih make sense. Intinya make sense. Kurang lebih gitu. Apakah sudah terjawab? Jawab. Terima kasih, Bang. Tapi saya boleh nggak nanya satu pertanyaan? Em, Berarti nanti aja ya, Lavina kita coba ke teman-teman yang lain dulu. Nanti kalau misalnya masih ingin tanya lagi, kita akan berangkat ke Lavina lagi. Oke, Camelia. Oke, Kak. Eh, izin bertanya. Hmm? Dalam berdebat, kita kan harus bedah mosi. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bisa bedah mosi dalam waktu yang singkat? Soalnya kan kalau di perlombaan kan biasanya 3 menit atau berapa menit gitu. Kan kita Hmm. teh harus langsung bedah mosi dan setelah eh, bedah mosi pakai kertas itu kan harus langsung dibicarakan. Nah, Hmm. supaya prepare persiapan dari sebelum kita lomba itu ada tips nggak kayak apa gitu biar mudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kamelia. Kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih lanjut yang cara membedah emosi, itu akan menjadi pelajaran yang sebenarnya kayak bahkan setahun latihan pun juga kadang orang masih belum selesai dengan bedah emosi. Setiap tahun, setiap bulan ada lagi bentukan-bentukan emosi yang baru. Tapi secara sederhananya, ketika kita ingin membedah emosi, kita harus mengenal dulu jenis-jenis emosinya. Ada banyak jenis emosi itu. Kayak kan ini contohnya ya, coba lihat di emosi yang ada di layar teman-teman. Dewan ini menyesali tren statue-statue. Menyesali itu adalah sebuah jenis emosi. Dewan ini menyesali dengan dewan ini akan itu berbeda ya teman-teman, jenis emosinya. Kalau ini kita panggil dia praktikal. Dewan ini akan itu praktikal. Dewan ini menyesali itu prinsip itu em, mosi analisis, mosi prinsip. Kadang orang juga banyak banyak lah nama-namanya, orang debat ini ngasih nama. Nah intinya gitu. Kita harus kenalin dulu ini jenis mosinya jenis mosi apa. Dari mosi itu kayak beberapa jenis mosi tadi, barulah kita breakdown satu-satu. Kalau misalnya ketemu sama mosi praktikal, kita harus bawain apa aja. Kita harus apa aja yang kita jelasin, apa aja yang perlu kita tampilin di setupnya, apa aja argumentasinya, apa aja arahnya, apa aja karakterisasinya, siapa aktornya, pokoknya banyak lah. Per jenis-jenis mosi itu beda-beda inginnya gitu.
kayak kita si Mosi menyesali dengan Mosi akan itu beda keinginan mereka. Jadi kita harus kenal dulu sama jenis-jenis Mosinya. Yang kedua, kita harus kayak mengetahui gitu loh kata-kata kuncinya agar kita menyederhanakan. Misalnya trans statue. Ini kan di um, yang perlu kita jelasin cuma satu aja lah. Trans statue aja. Nah, ketika kita udah ketemu sama Mosi yang ada sesuatu yang perlu kita jelasin, maka kita coba untuk menyederhanakan itu dulu. Kayak trans statue kata Mosinya. Itu emang maksudnya apa? Ya, kita coba ini recall lagi ke dalam ingatan kita. Trend statue. Oh iya, trend statue itu adalah tren yang ada di TikTok, yang ada di IG, di mana orang eh, joget statue, terus ini apa bebas kayak berpakaiannya suka-suka dia, atau dia bareng sama pasangannya, atau joget-jogetannya aneh-aneh lah, atau gimana-gimana lah, bebas lah. Cara kamu menggambarkan itu. Nah, setelah kita udah menggambarkan permasalahannya tadi, baru kita pikirkan di posisi kalian, kira-kira ngapain kita menyesali ini? Kira-kira kita ngapain gak menyesali ini? Kenapa kita mendukung ini? Baru kayak kita tuh em, lebih ke ini sih, eh perabaan, meraba-raba, meraba-raba. Kira-kira kalau misalnya aku adalah orang yang nyesali tren ini, kira-kira aku bakal bawain apa ya? Kalau misalnya aku dukung tren ini, kira-kira aku bakal dukungnya kayak gimana ya? Nah, hal-hal yang basic kayak gitu sebenarnya tidak terlalu teoritis, teman-teman. Itu lebih ke praktis, lebih ke pengalaman nantinya. Lebih banyak kalian membaca berita, buku, em, video, apapun itu tentang informasi, akan lebih mudah kalian untuk berhadapan dengan mosi-mosi. Atau pengalaman-pengalaman sparring debat. Kadang di dalam lomba debat itu mosinya ulang-ulang aja, teman-teman. Musinya mesti recycle. Udah pernah dipakai 5 tahun yang lalu, sekarang dipakai lagi. Dan itu tuh ya udah diulang-ulang aja. Kadang logikanya itu masih sama, masih eh, kayak satu ide. Misalnya kayak gini, Dewan ini akan menghukum mati koruptor. Itu masih pertama. Terus masih yang kedua, Dewan ini akan eh, akan Dewan ini akan mendenda secara berat pembunuh bayaran. Dewan ini akan menghukum mati koruptor, Dewan ini akan mendenda berat pembunuh bayaran. Walaupun mosinya berbeda, intinya masih tetap sama. Pasti berbicara tentang bagaimana cara kita memberikan efek jerah kepada dua aktor ini, koruptor dan pembunuh bayaran. Udah masih masih sama logikanya. Nah, untuk kita bisa siap dengan banyaknya kosakata mosi, banyaknya jenis-jenis mosi dan lain-lain. Pertama, kita harus identifikasi dan belajar jenis-jenis mosi dulu. Yang kedua, kita harus perbanyak baca. Yang ketiga, kita harus perbanyak pengalaman dari sparring. Mungkin itu secara praktisnya, secara teoritis tipsnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Gitu, Kamelia. Terus Kak, disesuaikan dengan yang tadi Kakak jelaskan tentang materi linear flow, Ariel, sama output yang itu ya, nanti teh. Hmm, nih ya. Disesuaikan sama itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, eh, maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Berarti nanti saat saya bedah mosi, berarti nanti disesuaikan dengan eh, yang tadi Kakak jelaskan perihal teori linear flow, Ariel, sama output gitu kan. Disesuaikan Ya, gitu. Saya cocoknya di mana? Yang ini atau yang ini gitu kan. Terserah ya gitu. benar. Baik. Benar Terima kasih, sekali. Kak. Nanti bakalan kalau misalnya kita udah identifikasi emosi, baru kita berangkat ke argumen. Jadi kayak bertahap gitu. Kita harus selesai dulu dengan gimana cara memahami emosi. Setelah kita selesai dengan cara memahami emosi, baru kita bikin argumentasinya. Nah, gimana cara menyusun argumentasinya? Baru diimplementasikanlah struktur-struktur kayak gini. Kamu sesuaikan mana yang kira-kira cocok di kamu dan gunakan itu. Kalau untuk starter pemula gunakan Arel. Gitu kurang lebih kami lihat. Oke, Oke, baik. Terima kasih. sip sip. Yo ada. Rifki. Baik Kak, izin bertanya. Heeh.
Pertanyaan yang pertama itu sempat tadi kakak bilang kalau cara kita untuk membantah kita bisa menggunakan even if atau bahkan jika. Nah, saya sempat ada pandangan kalau kita ada tadi di PPT itu mengatakan bahkan jika hal itu benar, artinya kita setuju dengan sistem lawan gitu kak. Bukannya kita tetap berdiri teguh dengan argumen kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ci- bagaimana sih cara kita itu bisa membalik sebuah argumen lawan? Karena memang karena kalau kita dapat bantahan itu kan caranya ya kita membalik gitu kan Kak, argumen lawan. Yang dimana jika mereka mengatakan positif, artinya kita mengatakan negatif. Nah, kayak membalik itu susahnya itu seperti bagaimana sih bisa membaliknya itu kayak kayak nggak kepikiran gitu. Kenapa nggak kebalik kayak gini, kayak nggak sampai mikir seperti ini gitu loh Kak. Jadi kayak mungkin karena panik ya Kak, karena dapat bantahan ataupun di tekanan waktu gitu. Kemudian juga yang ketiga, gimana sih cara kita membuat sebuah premis. Dalam sebuah premis itu kita bisa membuat premis yang logis. Maksudnya kayak, oh ya udah, aku mau buat premis A dengan di emosi ini. Nah, aku sempat itu struggle-nya itu kayak nggak apa ya kesusahan buat satu premis karena apa? Karena kayak mungkin karena tekanan waktu dan juga mental. Jadi sampai-sampai aku itu bingung mau buat premis seperti apa gitu. Kayak, aduh, apalagi dapat emosi yang kayak ya emosi kan memang tidak boleh ada yang condong pro atau kontra, tapi tetap netral. Maksudnya kayak biar istilahnya biar sampai gitu mikirnya sampai 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 apa ya sampai luas gitu nggak stuck di situ-situ aja. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Rifki. Aku akan jawab secara general dulu karena semua pertanyaan Rifki itu analisisnya akan sangat panjang. Nanti kita bahkan kalau misalnya dijawab semuanya sampai tuntas bisa sampai besok kita. Oke, pertanyaan yang pertama itu kalau misalnya kita di debat, apakah nggak masalah kalau misalnya kita bahkan jika hal itu benar, yang kita benarkan bukan posisi mereka tapi premis mereka. Jadi di dalam debat itu ada yang namanya kalau bahasa Indonesia aku nggak kurang tahu ya. Namanya tuh charitable. Kalau misalnya di bahasa Inggris tuh orang bilang charitable, charity. Jadi kayak kita tuh berkasihan, berkasihan kepada tim lawan kita. Jadi di dalam debat kita tuh nggak yang ini loh guys. Kayak em, baju pink itu nggak bagus. Itu kata lawan. Terus kalau kalau kita di lawannya bilang baju pink itu bagus, no matter what, baju pink itu bagus. Nggak tahu alasannya baju pink itu pokoknya harus bagus. Kalau misalnya debat yang terjadi seperti itu, maka debatnya akan saling tarik narik gitu. Maka ya udah memang kalian berdebat tapi nggak ada apa ya poin pembeda dari kalian. Kenapa kalian bisa menang? Nah, makanya muncullah sebuah meta baru di dalam lomba debat yaitu adalah even if. Jadi em, masuk ke dalam penilaian yang ada tim yang walaupun dia udah stand nih, dia udah jelasin kalau misalnya baju pink itu nggak bagus, tapi dia masih baik hati untuk menerima kasus dari baju pink bagus itu kayak gimana. Jadi kayak dia tuh baik hati dengan kasus si tim pro, walaupun dia bilang kayak baju pink itu bagus, tapi itu akan menimbulkan sisi buruk yang lain gitu. Jadi intinya tuh kayak kita tuh menjelek-jelekan lawan, tidak dengan menolak apa yang dia sampaikan, tapi kita gunakan apa yang dia sampaikan untuk menjelekkan dirinya sendiri. Jadi inti dari bahkan jika itu memang membenarkan, tapi yang dia benarkan itu adalah premisnya. Yang dia benarkan itu adalah premisnya. Tapi untuk kesimpulannya, untuk penjelasan analisisnya, untuk penjelasan prosesnya, untuk posisinya, dia masih tetap eh, tidak setuju. Nah, itu yang em, di konteks bahkan jika. Yang kedua, pertanyaan kedua berbicara tentang gimana cara balikin argumentasi orang. Karena kadang itu memang sulit. Dan em, gimana cara menentukan premis yang bagus. Menentukan premis yang bagus kalau di debat biasanya orang sebut itu gimana cara cari argumen strategis namanya. Cari argumen strategis itu sama dengan mencari premis yang bagus. Aku akan jawab dua pertanyaan ini dengan jawaban yang sama. Yang pertama dengan cara kamu perbanyak literasi. Ketika kita berdebat, kita butuh yang namanya pengetahuan general yang banyak. Kayak kita terus tahu banyak konteks di dunia ini, guys. Maka ketika kita udah tahu banyak konteks di dunia ini, kita bisa tahu kayak apa aja bantahannya. Apa aja bantahannya.
misalnya kayak teman-teman baca berita. Baca berita kalau misalnya Trump keluar dari PBB. Oke, teman-teman udah baca berita Trump keluar dari PBB. Setelah kalian baca, kalian coba untuk selalu berpikir-pikir. Ini kira-kira kalau misalnya dijadiin emosi, gimana ya? Pasti emosinya kayak gini. Dan ini akan mendukung Trump keluar dari PBB. Oh, kalau misalnya di pro, dia bawain apa ya? Di kontra, dia bawain apa ya? Kalau misalnya di pro bawain ini, sanggahannya kayak gimana ya? Proses sehari-hari teman-teman udah memasukkan debat di dalam kehidupan teman-teman, itu akan memudahkan bagi kalian untuk mencari sanggahan dan argumentasi yang bagus di dalam lomba. Jadi belajar lomba debat itu em, belajar seumur hidup, guys. Nggak belajar cuma di konteks lombanya aja, tapi di kehidupan sehari-hari kita implementasikan itu dan kita baca-baca. Kalau misalnya teman-teman udah baca-baca tapi nggak nemu, apa ya poin yang mendukung si Trump ini, gunakanlah tools-tools seperti mau kalian ikut mentoring kah, atau kalian gunakan tools kayak AI kah. AI sekarang aku lihat itu juga lumayan bagus-bagus poinnya. Dan kalian bisa gunakan AI untuk brainstorming, atau gunakan guru kalian untuk brainstorming. Kira-kira kalau misalnya aku ngomong ini, apa bantahannya? Nah, proses-proses kalian mencari argumen dan mencari bantahan di luar lomba debat, itulah yang akan mempermudah kalian untuk saat lomba nantinya. Nah, itu juga menjawab pertanyaan dari em, penanya tadi yang bicara grogi, tertekan sama waktu. Kita nggak bakalan ketemu sama masalah tadi kalau misalnya masalah yang kita pikir-pikirin tadi tuh nggak kita pikirin saat di debat aja, tapi udah lama-lama udah lama-lama kita bahas, jadi kayak kita tuh nggak shock lagi. Nah, gitu kurang lebih tips yang paling ampuh kalau dari aku untuk menentukan sanggahan dan juga menentukan em, argumentasi strategis. Kurang lebih itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Siap, terima kasih Kak. Oke, sekarang Azizah. Jadi Kak, pertanyaan aku itu terkait alur yang PSO, kan kita membahas tentang problemnya dari mana mosi ini berasal. Karena menurut aku itu sangat-sangat penting, karena terkadang argumen kita tuh nggak sesuai dengan mosi. Kadang salah arti kenapa sih mosi ini ada. Hmm. Jadi kadang argumennya itu pun salah jalan. Kira-kira gimana ya Kak cara agar kita menginterpretasikan mosi ini dengan tepat gitu. Karena aku pernah salah juga. Oke, menginterpretasikan dengan tepat ya. Em, menginterpretasikan dengan tepat itu mirip, jawabannya akan bisa mirip dengan jawaban pertanyaan terakhir tadi. Berbicara tentang argumentasi yang strategis. Karena menentukan argumentasi strategis, kita harus identifikasi dulu permasalahan yang ada di MOS ini. Jadi mereka berkaitan. So, jawaban aku juga akan berkaitan dengan yang aku sampaikan tadi, itu bicara tentang pengalaman dan pelajaran seumur hidup kalian. Yang kedua, caranya itu adalah dengan membaca berulang kali emosinya. Jadi kita tuh kayak harus baca berulang kali, gak cukup satu kali aja, apalagi kalau misalnya kita ketemu sama emosi yang susah banget dipahami, kayak udahlah kalimatnya panjang kayak paragraf, belum lagi kata-katanya ini kata-katanya berat-berat. Nah, caranya biar kita bisa tahu problemnya di mana, esensi emosinya gimana, kita sederhanakan dulu emosinya. Misalnya kita bagi kayak, kalau ini emosinya emosi kecil sih. Wait, mungkin kita bakalan coba. Ntar aku coba cari ini emosi dulu ya. Nih, dia ini ada salah satu emosi di lomba debat kemarin. Ya terlalu sulit sih emosinya. Ntar, aku tempel aja lah emosinya di sini untuk contoh dulu. Nih, emosinya lumayan panjang, tapi nggak terlalu kompleks sih. Sebagai pemerintah Indonesia, Dewan ini lebih mengutamakan investasi pada pengembangan sekolah parenting bagi orang tua dibandingkan pada pengembangan pendidikan prasekolah atau PAUD. Gimana cara kita untuk mengidentifikasi permasalahannya? Kita sederhanain dulu emosinya. Pertama, ini emosi apa? Jenisnya. Oh, ketika kita baca ternyata ada ini. Ada sebagai. Ini adalah emosi aktor. Berarti kita akan berpikir dengan POV-nya aktor ini. Oke, setelah kita identifikasi aktor, terus apa lagi yang ada di sini? Dewan ini lebih mengutamakan. Dewan ini lebih
mengutamakan. Berarti ini adalah mosi preferensi. Udah tahu kita jenisnya, mosi preferensi, kayak eh, membandingkan dua hal. Nah, apa dua hal yang dia bandingkan? Oh, ternyata dia bandingkan dua hal itu ada investasi pada pengembangan sekolah bagi sekolah parenting bagi orang tua. Nah, ini sama, ini kayak masih satu gitu loh, guys. Intinya tuh masih satu. Intinya tuh masih satu, investasi bla bla bla. Inilah pembandingnya sama-sama oren. Nah, orennya. Nah, jadi ketika kita udah identifikasi dulu, pertama ini mesti aktor, ini mesti perbandingan. Apa yang diperbandingannya? Poin A-nya itu adalah tentang investasi, poin B-nya itu adalah pengembangan pendidikan. Yang ini nih, yang lain-lain ini cuma menjadi penjelas dari inti investasi ini. Nah, ketika kita udah mengidentifikasi tadi, barulah kita bisa tahu kayak permasalahannya apa. Kalau misalnya dia bicara tentang pemerintah Indonesia, apa kira-kira yang diinginkan sama pemerintah Indonesia? Yang diinginkan sama pemerintah Indonesia banyak, di ekonomi banyak, di pendidikan banyak, kesehatan banyak, politik banyak, hukum banyak. Nah, kira-kira kita coba kerucutkan dari kebanyak keinginan dari pemerintah ini, di MOSI ini dia pengen bahas tentang apa? Ayo, ini MOSI ini pengen bahas tentang apa? Dari yang aku mention tadi, pendidikan kah, kesehatan kah, hukum kah, politik kah, tentang apa ini? Pendidikan. Ya, kita udah dapat nih. Berarti inti masalahnya itu adalah tentang pemerintah dan juga pendidikan. Bagaimana apa yang ingin dia selesaikan di sini? Oh, kita lihat investasi pada pengembangan sekolah parenting bagi orang tua. Kira-kira kenapa pemerintah pengen investasi pada pengembangan sekolah parenting bagi orang tua? Menurut Azizah kenapa? Karena mungkin karena di usia TK dan PAUD, yang lebih tahu tentang anaknya itu orang tuanya. No, eh, lebih ke judulnya gitu. Kayak judul masalahnya apa? Kalau misalnya gini, pemerintah ingin memberikan subsidi beras. Permasalahan yang dia bahas adalah tentang kelaparan. Nah, kalau pemerintah ingin investasi ini, permasalahannya tentang apa? Apa masalahnya? Kayak judul gede masalahnya itu apa? Ngapain orang ngasih sekolah parenting ke orang tua? Apa masalah? Kok bisa tiba-tiba orang si sekolah parenting? Ada yang bisa menjawab, teman-teman? Ini ada chat. Pola asuh orang tua, Kak. Oke, pola asuh orang tua. Orang tua yang kurang siap menjadi orang tua yang baik. Benar. Berarti permasalahannya itu adalah kesiapan orang tua menjadi orang tua. Kesiapan calon orang tua menjadi orang tua. Itu adalah permasalahannya. Nah, sekarang kamu udah dapat nih problemnya. Solutionnya udah jelas. Kalau tim pro, solutionnya itu adalah investasi. Tim kontra, solutionnya adalah pengembangan pendidikan prasekolah. Maka em, kamu bisa kayak link atau menghubungkan permasalahan tadi dengan solusi yang kamu tawarkan. Tapi setelah aku baca lagi, ternyata permasalahannya itu ada dua. Ada dua tentang kesiapan orang tua, sama satu lagi pengembangan pendidikan prasekolah. Berarti ada dua permasalahan di sini. Ada kesiapan orang tua menjadi orang tua dan juga pendidikan dini anak. Pendidikan dini anak. Pengembangan pendidikan prasekolah itu kan berbicara tentang pendidikan dini anak. Kayak gimana cara dia berinteraksi dengan teman-temannya kah? Bagaimana cara berkarakter, baik hati, menghitung dasar, membaca, bersosialisasi, dan lain-lain. Berarti ada dua masalah di sini. Ada kesiapan orang tua dan juga pendidikan anak. Pendidikan dini anak. Nah, ketika kita udah dapat dua permasalahan tadi, kita berikan solusi sesuai dengan posisi kita. Kalau misalnya tim lawan datang dengan permasalahan yang berbeda, kita harus memberikan pencukupan kepada si juri. Kenapa permasalahan lawan tadi itu tidak lebih penting daripada permasalahan kita? Misalnya permasalahan itu udah diselesaikan dengan cara yang lain, kayak prasekolah TK atau PAUD itu udah disubsidi sama swasta. Kan kita di sini sebagai pemerintah Indonesia ya, sebagai pemerintah Indonesia kita nggak perlu lagi untuk mengutamakan pengembangan PAUD karena swasta udah ada, swasta udah banyak yang kayak buka PAUD, buka TK dan juga biaya-biayanya itu lebih murah karena banyak saingan atau banyak ini ya, tenaga kerja di sana sehingga
lebih aksesibel juga di status quo. Makanya kita nggak perlu untuk mengutamakan hal ini dalam pembangunan. Nah, itulah permasalahan dan solusi yang yang udah kamu gambarin. Nah, baru kamu sampaikan nanti outputnya. Kurang lebih gitu. Apakah terjawab? Oke, terima kasih banyak Bang. Iya, sama-sama Aziza. Oke, untuk lebih lanjutnya sebenarnya analisis yang ini tuh butuh banyak waktu penjelasan teman-teman. Gak bisa dengan satu kali pertemuan aja. Oke, oh ya, udah semua ya. Mungkin ke Lavinia lagi, karena masih ada waktu kayak, ya, terakhir. Pertanyaan kedua Lavinia tadi apa? Oh, pertanyaan saya sudah ini Bang, ditanya sama peserta lain. Masih Bang. Oke, sudah ya. Em, karena sesi tanya jawab sudah, mungkin aku pengen konfirmasi lagi ke teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak apa-apa kalau misalnya masih ada selipan pertanyaan satu atau dua lagi. Oke, aku hitung dari 5 detik. Cara memenangkan debat deadlock. Aduh, debat deadlock itu akan dimenangkan kalau misalnya kita memberikan perbandingan nanti. Jadi em, kan sama-sama keras kepala. Yang satu bilang iya, yang satu bilang enggak. Nah, cara menanginnya adalah dengan membandingkan kenapa iya kamu itu lebih berkontribusi dalam debat. Iya kamu itu memberikan dampak yang lebih luas. Apa aja dampaknya? Itu cara menangin deadlock. Atau dengan cara charitable yang aku bilang tadi itu yang kayak memberikan sanggahan tapi sampai di titik bahkan jika. Jadi kayak kita tuh mengiyakan apa yang dibicarakan sama lawan. Jadi kayak biar debatnya tuh nggak deadlock. Oke, implementasi dari PSQ gimana ya contohnya? Panjang itu kalau misalnya implementasinya. Kita di workshop ini goalsnya cuma di RL aja dulu ya teman-teman, karena nanti bakalan di ini di bikin tugas untuk teman-teman RL, pelajari aja RL dulu, nanti baru kita PSO. Azizah, pertanyaan lagi? Oh, ini Bang, kalau misalnya kita mau latihan sendiri nih untuk sparring kan kadang kita terkendala teman dan adapun sparring kadang nggak dapet itu kan nggak dapet Mm-mm. urutan. Terus kalau misalnya mau latihan sendiri selain memperbanyak literasi kira-kira apa Bang? Latihan speech. Sebenarnya banyak metode latihan sendiri. Selain dari literasi, teman-teman juga sering-sering nonton video debat. Cari aja keywordnya di YouTube, LDBI, bikin tahunnya, mau itu 2020, 2021, kalau bisa 5 tahun terakhir. Terus KDMI, kalau misalnya di tingkat mahasiswa, kalau lebih bagus KDMI 2021, 2022, bebas lah, mau tahun berapa. Tonton itu, tiru cara dia bicara, kayak struktur dia bicara, coba tiru. Dan terkadang itu juga sambilan gitu loh guys, dengan materi-materi. Jadi kita kadang nggak perlu lagi untuk baca-baca berita, karena biasanya topik-topik debat itu udah disampaikan di dalam lomba-lomba debat yang udah dilakuin. Jadi kita tinggal nonton aja. Nah, itu bisa kamu lakukan untuk mengamatinya. Yang kedua, setelah kamu amati, kamu coba tiru ini ya, amati ATM. Kamu modifikasi dengan cara kamu sendiri. Jadi kayak kamu dengerin, kamu pahamin emosinya, terus kamu coba di posisi yang sama dengan orang yang ada di videonya, terus kamu bicara. Entah itu kontennya sama, entah itu formatnya sama, atau kamu pengen dengan style kamu sendiri, atau kamu pengen dengan poin kamu sendiri yang berbeda, nggak masalah. Kamu modifikasilah sesuai dengan kebutuhan kamu dan keinginan kamu, baru kamu em, rekam. Kamu rekam speech kamu di timerin kayak 7 menit 20 detik maksimal, baru setelah itu kamu dengerin. Kira-kira setelah kamu mendengarkan orang debat, terus kamu ngomong, terus kamu sampaikan, sama nggak hasilnya dengan yang dia bicarakan? Kalau misalnya masih belum sama, nanti kamu identifikasi aja kayak kurangnya di mana ya. Misalnya di setup kamu kelamaan mungkin, atau terlalu banyak filler word mungkin, atau bahasa kamu tidak sederhana mungkin. Nah, nanti baru setelah itu kamu cari cara lain untuk menyelesaikan masalahnya. Kurang lebih kalau misalnya untuk latihan sendiri begitu, Aziza. Ya, terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, baik teman-teman, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 15.29, kita udah coba workshopnya tuh udah di 2 jam ya. Nah, berarti kita udah berada di penghujung workshop ini, dan tanya jawab udah. Nah, kita bakal coba untuk
praktis untuk di hari kedua nanti. Jadi apa aja praktisnya nanti bakalan dikasih PPT-nya. Tenang aja teman-teman. Teman-teman akan membuat video tentang MOSI. Nah, ini MOSI-nya nih. Dewan ini percaya bahwa sistem ranking di sekolah membawa lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak baik. Sistem ranking di sekolah membawa lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak baik. Ini MOSI-nya ya. Dibebaskan kalian mau sebagai tim pro atau sebagai tim kontra dan kalian upload di Instagram dengan mention Instagram @ansadebat maksimal itu postingannya di tanggal 31 Januari nanti biar bisa aku nilai di tanggal satunya 1 Februari. Dan untuk format videonya bebas. Yang penting maksimal 2 menit. Kalau di aku sebenarnya nggak masalah kalau lebih-lebih dikit kayak di 2 menit 20 detik juga nggak masalah. Bagi teman-teman, aku cuma berharap satu argumentasi aja udah. Karena ini waktunya 2 menit, jadi kayak waktunya nggak banyak. Jadi satu argumentasi aja dengan penjelasan yang panjang itu akan menjadi nilai yang lebih tinggi ke aku. Di aku bakal nilai kayak gitu. Panjang penjelasannya tapi cuma satu argumentasi aja udah nggak apa-apa. Satu klaim aja, satu premis aja tapi penjelasannya lengkap udah nggak masalah. Pakai kayak gitu aja. Nah, ini adalah reward bagi teman-teman yang ikut serta. Kalau misalnya kalian dapat nilai tertinggi, akan dapat pre-mentoring one on one debat 2 sesi nantinya. Mungkin kurang lebih itu guys. Di story atau di feed IG, di feed IG karena bakalan aku ini kan aku lihat berulang-ulang nantinya. Kalau misalnya di story ntar di 31 udah habis dong ininya speechnya. Nah, aku saranin di feed IG ya. Em, jangan lupa di tag. Nanti lebih lanjutnya kayak misalnya link-link dan lain sebagainya mungkin akan diinstruksikan di grup nantinya ya guys kalau misalnya ada penginputan apa ya, linknya di G Drive atau lain-lain gitu. Nah, nanti bakal diinformasikan lagi di grup. Intinya ini untuk praktis teman-teman nanti di day hari yang kedua kita bakal coba untuk review tugas kalian masing-masing. Oke guys, apakah ada yang ingin ditanyakan perihal tugas? 3, 2, 1. Kak, Baik. pakai Hah? perkenalan nggak nanti pakai perkenalan nggak nanti di videonya atau langsung aja ya, promosi. Kalau aku biasanya langsung kalau di debat memang biasanya langsung aja sih kayak pidato kan semuanya dalam 3, 2, 1 nggak apa-apa. Kalau misalnya pun mau pengenalan juga aku toleransi nggak apa-apa juga kasih aja pengenalan. Karena kan di IG-nya nanti juga ini kan ada nama kalian dan di captionnya nanti mungkin bisa ditambahin data diri biar bisa mudah diidentifikasi. Jadi kalian kasih nama kalian di dalam caption juga nggak masalah atau disebutin di video juga nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Em, karena waktu dari kita udah lewat dan eh, materi yang udah aku sampaikan juga kurasa udah cukup untuk 1 hari workshop ini. Dan aku udah ngasih ini ya tugas untuk kita. Akhir kata aku ucapin terima kasih dan selamat untuk mengerjakan pekerjaan kalian. Selamat untuk ngerjain latihannya. Tetap semangat. Debat ini tuh adalah perjalanan yang panjang nanti. Jadi teman-teman enjoy aja dengan perjalanan-perjalanan debat ini. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, bisa di drop-drop aja pertanyaan-pertanyaan sederhana teman-teman nanti ke aku, kontak aku ada di grup itu, boleh. Dan untuk teman-teman yang masih kebingungan, mungkin ya bisa di ini coba-coba mentoring nanti juga boleh. Dan untuk tugasnya jangan sampai telat deadline, nanti kasih kayak kasihan aja kalian nggak bisa di review di hari kedua nantinya. Terus juga semangat, moga aja kalian bisa jadi pemenang dan dapat hadiah itu.
itu teman-teman, dan apapun yang aku sampaikan bisa kalian implementasikan baik itu untuk lomba atau di kehidupan sehari-hari nantinya. Akhir kata aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya akan dikirimkan. Oke, bye-bye. Eh, ini dokumentasi dulu ya? Oh ya, dokumentasinya udah di... Ini aja dah.